Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang suci ini dalam rangka untuk saling mengingatkan untuk bisa lebih mudah menuju akhirat yang baik, ya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkara yang penting, ya, bagi kebanyakan kita, terutama yang sudah berumah tangga, ya, untuk mengingat kembali tentang hak-hak dan kewajibannya. Demikian juga penting bagi mereka para jomblo, ya, yang sedang berkhayal untuk bisa punya istri, ya, dan punya suami, ya. Hendaknya mereka juga punya ilmu sebelum masuk dalam mahligai pernikahan, ya, karena mengenal tentang hak-hak dan kewajiban ini perkara penting dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini. Ketahuilah para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita diliputi oleh hak dan kewajiban. Ya, setiap kita diliputi oleh hak dan kewajiban. Seorang yang bertakwa kepada Allah, yang lebih dia sorot adalah kewajiban dia daripada haknya. Bagaimana dia bisa keluar dari muka bumi ini dalam kondisi tidak ada kewajiban yang harus dia tunaikan. Seluruh kewajiban sudah dia kerjakan. Seluruh hak-hak orang lain sudah dia tunaikan. Adapun hak dia, kalau dia dapatkan, alhamdulillah. Kalau dia tidak dapatkan di dunia, maka dia pasti dapatkan di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunnal huquqa ila ahliha, ya, sungguhnya kalian akan menunaikan, mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Hak pasti kembali. Barang siapa mengambil hak kita, tidak menunaikan hak kita, pasti akan kembali di dunia atau di akhirat. Sebagaimana tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada li syat jalha min asyatil qarna. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kalian akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat kelak. Jangankan manusia, sampai kata Nabi bahkan kambing yang tidak bertanduk akan mengambil haknya dari kambing yang pernah menanduknya tatkala di dunia. Kalau hewan saja akan dikembalikan haknya, apalagi manusia. Nah, kenyataan yang ada di masyarakat, ya, kebanyakan orang lebih memperhatikan haknya daripada kewajibannya. Sehingga kalau haknya tidak dia tunaikan, tidak dia dapatkan, maka dia akan menuntut, ya. Tetapi kalau kewajibannya tidak dia tunaikan, terkadang dia abaikan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan contohnya dalam surat Al-Mutaffifin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang melakukan kecurangan. Tatfif itu adalah mengurangi timbangan sedikit, bukan banyak, sedikit aja dia kurangi sedikit. Karena kalau orang jual barang mengurangi timbangan banyak, ketahuan. Maka dia mengurangi sedikit yang tidak ketahuan, tetapi ternyata itu ketahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketahuan oleh pembeli, ya, tetapi ketahuan oleh Allah, diketahui oleh malaikat, dicatat oleh malaikat. Kata Allah, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang mengurangi takaran timbangan. Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Kalau mereka membeli barang dari orang lain, mereka minta agar barangnya dipenuhi, timbangannya dipenuhi, ya, takarannya dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tetapi kalau mereka jual barang kepada orang lain, mereka kurangi timbangannya, kurangi takarannya. Kata Allah, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka
tahu bahwasanya mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Ini berkaitan dengan jual beli. Namun pendapat sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya ayat ini umum berlaku kepada orang yang tidak menimbang dengan baik antara hak dan kewajiban. Seharusnya seorang pedagang dia menunaikan kewajibannya sebagaimana dia menuntut haknya. Kalau dia beli barang, dia tuntut agar barangnya dipenuhi, jangan dikurangi meskipun hanya 1 ons, meskipun 1 gram, kalau bisa jangan dikurangi, kalau bisa dikasih tambahan. Nah, kewajiban hak dia tuntut, demikian juga kewajibannya. Kalau dia menjual barang, kewajibannya harusnya dia juga memenuhi barang jualan tersebut, jangan dia kurangi sedikit pun. Barang siapa yang hanya menuntut haknya, tidak menunaikan kewajibannya, maka dia termasuk dalam ayat ini, wailul lil mutaffifin. Seakan-akan ayat ini hanya sebagai contoh ketidakseimbangan dalam hak dan kewajiban. Namun ayat ini umum berlaku dalam segala kondisi. Sampai Syekh Utsaimin menyebutkan termasuk suami istri. Contoh kondisi yang lain misalnya antara rakyat dengan pemerintah. Ya, sebagian pemerintah hanya menuntut haknya, rakyat harus bayar ini, harus bayar ini. Ya, sementara mungkin ada hak rakyat tidak ditunaikan. Harusnya ada pembangunan ini dia tidak bangun, harusnya ada perbaikan ini tidak dia perbaiki. Ini masuk dalam ayat ini. Sebaliknya juga rakyat hanya bisa nuntut pemerintah harusnya begini, harusnya begini. Waktunya disuruh bayar enggak mau bayar ya. Hanya bisa nuntut. Sama juga masuk dalam ayat ini. Ya. Sampai juga dalam masalah ya rumah tangga. Sebagian pasutri, pasangan suami istri, sebagian mereka hanya bisa menuntut hak saya mana, tapi kewajiban tidak dia tunaikan. Ya, makanya biasanya timbul ya cekcok dalam keluarga, keributan dalam rumah tangga itu diakibatkan karena dua-duanya atau salah satunya tidak menunaikan kewajiban, hanya menuntut hak ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya di antara tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Dalam surat Abasa wa Tawalla. Di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala di akhir surat, fa idza ja'atis sakhah, tatkala ditiupkan sangkakala, yaitu tiba hari kiamat, tatkala manusia dibangkitkan dari kuburan mereka. Kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhi, seorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dia akan lari dari ibunya, dari bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dia akan lari dari istrinya dan anak-anaknya. Kenapa dia lari dari orang-orang terdekatnya? Sebagian ahli tafsir menyatakan karena dia tidak ingin dituntut oleh mereka orang-orang terdekat ini. Karena waktu di dunia dia punya kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan kepada saudaranya, kepada ibunya, kepada bapaknya, kepada anaknya, kepada istrinya. Ternyata dia tidak menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut tatkala di dunia. Maka tatkala di akhirat dia akan kabur, lari dari mereka, khawatir dituntut oleh orang-orang terdekat tersebut. Ya. Maka saya ingatkan kembali bahwasanya seorang di dunia ini pasti dalam dirinya ada hak dan juga ada kewajiban. Maka yang harus dia fokuskan adalah kewajiban dia. Kewajiban saya apa? Terhadap pemerintah kewajiban saya apa? Terhadap orang tua kewajiban saya apa? Terhadap kakak adik kewajiban saya apa? Terhadap istri kewajiban saya apa? Terhadap anak-anak kewajiban saya apa? Terhadap kawan kewajiban saya apa? Terhadap kaum muslimin kewajiban saya apa? Kalau dia sudah tahu kewajibannya, tunaikan. Hak dia boleh tuntut. Kalau dia dapat alhamdulillah, kalau enggak pasti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia meninggal ternyata ada kewajiban orang lain, kewajiban yang harus dia tunaikan tidak dia tunaikan. Ternyata ada hak orang lain yang belum dia berikan kepada orang lain. Dan itu berbahaya pada hari kiamat kelak. Dari sini hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang hak-hak suami istri. Kalau saya bilang hak-hak suami berarti kewajiban istri. Kalau saya bilang hak-hak istri berarti kewajiban apa? Suami. Judulnya hak-hak. Ya, tapi pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban. Karena seluruh hak istri adalah kewajiban suami dan seluruh hak suami adalah kewajiban apa? Istri. Ya. Baik. Demi menenangkan hati ibu-ibu ya,
Kita mulai dengan hak istri terlebih dahulu. Ya, Bapak-bapak sabar ya. Nanti terakhir baru kita bombardir. Jadi sekarang kita bahas dulu hak-hak istri ya. Karena betapa sering hak-hak istri terlalaikan ya. Kalau hak-hak suami sering disampaikan dalam pengajian-pengajian ya. Apalagi ustadznya laki-laki, jadi yang disampaikan selalu hak-hak apa? Suami. Kalau ustadzahnya perempuan yang disampaikan hak-hak istri ya. Oleh karenanya kita mulai dahulu untuk menenangkan ibu-ibu ya. Kita mulai dengan hak-hak istri. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala kita berbicara tentang hak-hak istri, berarti judulnya sama dengan kewajiban-kewajiban suami, ya. Judulnya sama dengan kewajiban-kewajiban suami. Maka fokus pembahasan kita kepada para suami. Harap para suami mendengar dengan baik ya. Istri-istri pura-pura tidak dengar enggak apa-apa ya. Yang paling penting adalah suami, karena ini berkaitan dengan apa? Para suami. Yang perlu diingat ya, sebelum para suami menunaikan kewajibannya, dia harus ingat ya, bahwasanya dia adalah kepala rumah tangga yang telah diberi amanah besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Seorang laki adalah pemimpin di rumahnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap keluarganya ya. Termasuk akan diminta pertanggungjawaban tentang istrinya. Dia sudah tunaikan hak istrinya atau tidak? Dia sudah bimbing istrinya atau tidak? Anak-anaknya. Dan hendaknya dia ingat bahwasanya menunaikan hak istri adalah termasuk dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqullaha fin nisa." Bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, itu dalam menunaikan hak-hak para wanita. Harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia harus ingat pula ya, bahwasanya istri adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah." Sungguhnya kalian telah mengambil istri-istri kalian dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Wastausu bin nisa'i khaira." Hendaknya kalian ya berbuat baik kepada para wanita. Sampai di antara tafsiran hadis ini, "Wastausu bin nisa'i khairan" artinya saling mewasiatkanlah di antara kalian wahai para suami. Yani yusi ba'dukum ba'dan. Ini di antara tafsiran istausu bin nisa'i khaira. Hendaknya kalian saling mewasiatkan, saling mengingatkan. Kalau suami ketemu dengan suami yang lain, ingatkan, gimana hak istrimu sudah kau tunaikan atau tidak? Gimana kewajibanmu sebagai suami sudah kau tunaikan atau tidak? Seakan-akan ada isyarat bahwasanya ini adalah hak yang sering terlupakan. Makanya Nabi mengatakan istausu bin nisa'i khaira. Ada 3 tafsiran dalam hadis ini, namun di antaranya yaitu yusi ba'dukum ba'dhan atau kalian saling mewasiatkan di antara kalian tentang berbuat baik kepada wanita. Jadi tidak ada salahnya kalau kita ketemu dengan saudara kita, dengan sahabat kita, kita ingatkan gimana kondisi keluarga, jangan kau lupakan hak-hak apa? Istrimu. Kalau kita lihat ada kawan kita yang kelihatannya agak kurang terhadap perhatian terhadap istrinya, kita tegur. Karena itu di antara pengamalan hadis ini, saling mewasiatkan di antara para suami untuk menunaikan hak-hak istri. Baik, di antara hak-hak istri ada yang disebut dengan al-hukukul maliyah dan al-hukuk ghairul maliyah. Yang pertama hak-hak yang berkaitan dengan materi, dan yang kedua hak-hak yang tidak berkaitan dengan materi tetapi masalah muamalah, masalah pergaulan ya, terhadap sikap. Kita mulai dengan hak-hak istri al-maliyah yang berkaitan dengan materi. Di antara hak istri yang harus kita tunaikan, yang pertama adalah mahar ya. Ada yang masih punya utang, mahar belum lunas. Jadi seorang kalau menikah dia akan sebutkan mahar. Mahar itu pendapat yang benar, dia bukan syarat nikah, bukan juga rukun nikah, tapi dia kewajiban dalam pernikahan ya.
Seandainya ada seorang menikah tanpa sebut mahar, enggak ada masalah, nikahnya sah. Kalau dia sebutkan mahar tertentu, maka wajib bagi dia untuk bayar mahar sesuai dengan yang dia sebutkan. Tapi kalau dia tidak sebut maharnya, maka disebut dengan mahar al-mithal. Mahar mithal, yaitu dia kasih wanita ini, kira-kira wanita ini di kampung ini biasanya maharnya berapa? Misalnya di Jogja, kalau wanita biasanya maharnya berapa? Berapa biasanya? Seperangkat alat sholat, murah sekali. Masa? Coba orang Jogja, biasanya mahar wanita berapa maharnya? Hah? 10 gram emas, ini sudah naikkan ini. 10 gram emas, 10 gram emas. Seandainya ada seorang lelaki menikah dengan wanita, kemudian tidak sebut mahar, sudah ada wali, ada saksi, nikah selesai, mahar lupa disebutkan, sah. Tetapi dia harus bayar mahar al-mithal, yaitu dia bayar 10 gram emas sebagaimana kewajaran tradisi wanita di kampung tersebut. Itu namanya mahar al-mithal. Tapi kalau dia sebutkan, saya menikah dengan mahar 1 miliar, ya tidak apa-apa, harus bayar 1 miliar. Ya, karena dia sudah sebutkan 1 miliar, maka dia harus bayar dengan sesuai yang dia sebutkan tersebut, dan itu adalah hak sang wanita, harus dia tunaikan. Ini juga isyarat bahwasanya pernikahan harusnya dimudahkan, jangan dipersulit ya. Jangan dipersulit. Bahkan kalau tidak sebut mahar pun sah pernikahan ya. Sah pernikahan ya. Jangan kita bikin pernikahan sesuatu yang terlalu sakral sehingga terkadang seakan-akan susah banget ya. Susah banget. Sementara kita tahu bahwasanya sekarang perzinahan ya, kerusakan moral mudah sekali terjadi. Maka yang terbaik adalah pernikahan dimudahkan, jangan dipersulit. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah. Berikanlah kepada para wanita ya mahar mereka, mahar mereka. Taib. Ini hak wanita yang pertama ya. Dan sebagian lelaki ya, dia kasih mahar sama istrinya. Misalnya maharnya 200 juta ya. Kemudian waktu dia lagi pilot, dia pinjam duit itu mahar ya. Dia pinjam dari istrinya 100 juta. Ingat itu hutang, harus kembali ya. Jangan dia bilang, aduh ini kan uang kita bersama. Enggak ya. Enggak ada uang bersama. Uang istri, uang suami, uang apa? Suami. Dia enggak boleh ngambil kecuali istrinya kasihan sama dia, bersedekah karena suaminya miskin. Enggak apa-apa, tapi kalau istrinya bilang utang ya Mas, harus harus bayar. Jangan dia bilang, sayang kamu kok begitu sama saya. Waktu saya lagi sulit, kenapa kamu anggap ini hutang ya? Berikanlah hadiah pada suamimu. Enggak boleh, ini hak istri. Ya, jangan dia pakai dalil lagi untuk ngambil uang istri. Ini hak istri, harus dia tunaikan. Kalau dia pinjam dari istrinya utang, ya, istrinya berhak untuk apa? Menagih. Ya, istrinya berhak untuk menagih. Karena mahar tersebut adalah hak istri. Istrinya mau belikan emas, mau belikan apa terserah istrinya. Hak berikutnya yang harus ditunaikan oleh suami adalah hak nafkah. Hak nafkah. Ya, bahwasanya lelaki wajib untuk menafkahi sang istri. Ya. Di antara hikmah disebut oleh para ulama karena sang istri kewajibannya di rumah, dia harus di rumah. Dia tidak bisa bekerja, ngurus suaminya, ngurus anak-anaknya, ngurus rumah tangga, ya. Maka seluruh ya nafkahnya harus ditanggung oleh suaminya, ya. Dan suami memberi nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Kata Allah Subhanahu wa taala, liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi. Seorang yang memiliki kelapangan harta hendaknya dia berinfak sesuai dengan kelapangannya. Kalau ternyata dia kaya raya, berikan kepada istrinya sesuai dengan kelapangan yang dia miliki. Kalau dia punya kaya raya, berikan mobil boleh, ya. Apa terserah yang mudah. Ya, kalau dia tidak mampu ya sesuai dengan kemampuannya. Ya, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Barang siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia berinfak menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya ya. Oleh karenanya kalau seandainya sang suami ya, tidak memberikan nafkah istrinya dan nafkah anak-anaknya, maka istrinya boleh mengambil diam-diam tetapi secukupnya, tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Kalau berlebih-lebihan namanya nyolong ya. Ya, dia menggunakan uang suaminya lebih daripada seharusnya. Dalilnya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dakhalat Hind bintu Utbah imratu Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari
ada seorang wanita yang bernama Hind, istrinya Abu Sufyan, Hind bintu Utbah radhiyallahu taala anha, istrinya Abu Sufyan. Dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahihun, la yu'tini minan nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya, illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmihi." Wahai Rasulullah, sungguhnya suamiku Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang pelit. Dia tidak memberikan kepadaku nafkah yang cukup buatku dan cukup buat anak-anakku, kecuali aku ambil juga dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Fahal alayya fi dzalika min junah? Apakah tidak mengapa saya mengambil uangnya diam-diam, ya, untuk memenuhi kekurangan? Dia sudah kasih saya tapi enggak cukup. Saya harus ngambil lagi, ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Khudhi min malihi bil ma'rufi ma yakfiki wa yakfi baniki." Ambillah dari harta suamimu yang ma'ruf, yang sesuai, yang wajar, yang cukup buat engkau dan cukup buat anak-anakmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Ingat, ini juga hadis ini juga jangan disalahpahami oleh para wanita, ibu-ibu, asal ngambil uang suami. Kalau ternyata suami sudah memenuhi kebutuhan istrinya, makan sudah dipenuhi, ya, minum sudah dipenuhi, tempat tinggal sudah disewakan rumah atau dibelikan rumah, anak-anak sudah dikasih uang sekolah, sudah, maka tidak boleh dia ngambil uang suami, hukumnya haram. Kalau enggak cukup, ya itu boleh dia ngambil sedikit, secukupnya. Jangan dia ambil uang suami untuk beli emas, ya, kemudian untuk beli tanah di sana, ya, untuk ngirim orang tuanya, enggak boleh. Enggak boleh. Lebih daripada yang wajar tidak boleh, ya. Kewajaran tersebut bukan ukuran dia. Saya wajarnya kalau dibelikan rumah, dibelikan mobil 2, itu bukan wajar. Itu kita bicara anti perempuan Jogja, ya. Tidak wajar punya rumah besar-besar, ya, sebagainya, kecuali anti memang dari asalnya anak orang kaya, kebutuhan anti seperti itu, ya, itu tidak ada masalah, ya. Suami yang berusaha menyesuaikan karena sudah menikah dengan misalnya putri orang kaya yang kehidupannya seperti itu, ya. Tapi kalau misalnya kehidupan yang wajar, kemudian suami sudah memenuhi kebutuhan sang istri, maka istri tidak boleh mengambil lebih dari yang dibutuhkan oleh dirinya dan juga, ya, anak-anaknya, ya. Ini dalil bahwasanya wajib bagi suami untuk menafkahi anak dan istrinya. Taib. Ini sering saya ditanyain oleh jamaah, ya. Ustaz, bagaimana kalau istri bekerja? Istri bekerja, ya. Apakah wajib bagi suami untuk menafkahi sang istri? Apakah wajib bagi sang suami untuk menafkahi sang istri sementara sang istri sudah bekerja, ataukah dia menafkahi dirinya sendiri? Di sini para ulama memberi tafsil perincian. Kalau seandainya sang istri, ya, sebelum menikah dia sudah persyaratkan bahwasanya saya mau bekerja dan suaminya mengizinkan tatkala akad nikah, maka tetap wajib bagi sang suami menafkahi istrinya. Misalnya waktu nikah dia mengatakan, suamiku saya punya salon, saya punya usaha salon dan saya buka dari jam 8 sampai jam 3 sore. Ya, kamu boleh nggak saya kerja di salon? Boleh. Kalau diizinkan, kemudian ternyata istrinya terus bekerja setelah menikah, tetap suaminya wajib menafkahi apa? Istrinya. Karena sang suami sudah menjatuhkan haknya dari awal. Di antara hak suami, istri harus di rumah, tidak keluar. Tapi tatkala menikah, sang suami menjatuhkan haknya, ngalah, istrinya boleh keluar rumah dari jam 8 sampai jam 3 untuk bekerja, maka tetap sang suami wajib menafkahi sang istri. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, kalau ternyata syarat untuk bekerja tersebut tidak disebutkan oleh sang wanita tatkala akad nikah, tetapi ide dia bekerja muncul belakangan. Setelah menikah, kemudian istrinya melihat suaminya, ya, ngos-ngosan kalau bekerja, duitnya enggak ada, mau beli ini beli anu enggak bisa, utang enggak lunas-lunas. Dan akhirnya sang istri kasihan, dan ini banyak terjadi di Jakarta, banyak terjadi, ya. Kasihan lihat suaminya, apalagi kebutuhan hidup yang sangat tinggi. Di Jogja murah sekali, Jogja murah, ya, luar biasa murahnya. Kemarin kita makan satu keluarga, makan berapa orang? 20 orang kali. Makan nasi goreng tambah lagi mie tambah lagi es jeruk, es teh, campur semua cuma 350.000. Kalau di Jakarta mungkin 2 juta lebih kali. Masya Allah di Jogja murah, ya, murah meriah. Jadi kalau ternyata
sang istri melihat kondisi suaminya tidak mampu dan dia ingin inisiatif untuk bekerja, maka dia minta izin kepada suaminya. Ya. Nah saat itu suaminya mengizinkan ya. Kalau seandainya mengatakan, wahai istriku, ya, saya tidak mengizinkan kamu kecuali dikasih syarat, kecuali nanti hasil gajinya bagi dua. Ini kata para ulama boleh, boleh. Kenapa? Karena di antara hak suami, istri harus di rumah terus, nggak boleh keluar. Itu hak apa? Suami. Ya. Tetapi ya seharusnya suami istri tidak perlu hitung-hitungan seperti perdagangan, tidak. Tapi saling pengertian lah ya. Jadi itu tetap gaji tetap milik istri, tapi istri membantu kehidupan rumah tangga. Dan ini luar biasa. Dan ada wanita-wanita hebat seperti itu ya. Dia bekerja demi untuk apa? Suaminya sudah berusaha, bukan malas-malasan. Suami sudah berusaha namun tidak mampu ya. Jadi karena ada yang mengatakan kalau istri sudah bekerja tidak boleh nafkahi, itu tidak benar secara mutlak ya. Tidak benar secara mutlak. Apalagi kalau suaminya mengizinkan kamu kerja, hasilmu buat kamu sendiri, ya lebih wajib lagi bagi suami untuk menafkahi istri. Meskipun istri kerja, gajinya tidak boleh diambil sama sekali. Tapi kalau seandainya suami tidak mau dan mempersyaratkan kamu boleh kerja tapi gaji kita bagi dua, maka ini boleh-boleh saja kalau sang istri apa? Sepakat. Yang penting ada kesepakatan di antara mereka. Taib di antara ya hak istri ya, nafkah tersebutlah sandang, pangan dan apa? Papan. Sandang, pangan, papan. Yang kedua masalah makanan. Kalau makanan ya jelas ya. Istri makan dari apa yang dimakan oleh suami. Makan yang wajar ya. Kalau istri sudah gemuk berarti sudah sudah terpenuhi haknya, bahkan berlebihan. Buktinya beratnya berlebihan ya. Tapi kalau istri kurus ya, nah ini suaminya gembrot, ya ini ada masalah ini. Jangan-jangan suami makan hak istrinya. Jadi maksud saya yang penting istri tidak kelaparan, berarti seorang suami sudah memenuhi hak istrinya. Makan yang wajar ya, yang juga tidak makan terlalu sangat sederhana, dia makan biasa, sekali-sekali makan enak. Sebagaimana kewajaran seorang laki berbuat baik kepada seorang wanita yang berlaku di adat istiadat negara kita. Yang namanya suami yang baik, memberi makanan yang wajar kepada istrinya, terkadang-kadang diajak makan di luar itu biasa ya, tidak berlebihan. Tapi kalau tiap hari minta makan di luar itu enggak benar ya. Itu enggak benar. Itu namanya wanita boros ya. Wanita boros. Ya, kemudian kalau setiap hari makan di luar ternyata gembrot, namanya wanita boros plus rakus. Baik. Ini makanan. Pakaian juga kita harus sediakan. Pakaian ya. Pakaian ya. Namanya beli pakaian yang wajar. Kita belikan buat istri juga. Misalnya kalau kita punya ada harta, belikan dia pakaian tidur, baju tidurnya khusus misalnya. Baju pestanya ada khusus untuk dia keluar, misalnya ada acara-acara pesta di antara wanita. Itu hal yang wajar ya. Hal yang wajar. Belikan sendal, belikan sepatu, belikan dompet misalnya atau tas. Kalau kita mampu belikan. Karena itu adalah perkara yang wajar ya. Itu adalah yang diperlukan oleh seorang wanita dalam kehidupan sehari-hari di tanah air kita. Bahkan di dunia juga seperti itu ya. Ya, tapi kalau setiap bulan harus baju baru ya itu enggak harus ya. Yang penting wanita punya baju yang layak yang dia pakai ya, bukan baju yang sangat usang ya sehingga menarik perhatian banyak orang, sehingga orang menuduh ini wanita miskin padahal suaminya mampu ya. Jangan sampai tidak wajar. Yang penting kalau kita belikan baju kepada istri kita dengan perkara yang wajar, maka sudah cukup bagi kita menunaikan kewajiban kita sebagai suami. Kita belikan baju juga buat lebaran misalnya, buat acara pesta kalau dia mau pesta ya, 1, 2 baju, 3 baju. Kita belikan baju tidur, maka sudah cukup. Kemudian yang berikutnya masalah papan. Masalah tempat tinggal ya. Yang wajib bagi suami ya adalah menyediakan tempat tinggal bagi sang istri. Apakah dengan membelikannya atau dengan menyewakannya? Dia sewakan tempat tinggal sudah cukup. Ya, tidak harus rumah tersebut milik sang istri. Tidak harus. Tergantung ya kelembutan hati, kebaikan hati seorang suami dan tergantung kemampuan ekonominya. Ya, yang penting istri bisa tinggal di tempat yang nyaman, tertutup dari pandangan lelaki asing. Ya, harga dirinya terjaga. Ya, kehormatannya terjaga. Dia sediakan tempat tinggal. Ya, ini perkara yang sangat penting hadirin dan hadirat. Tempat tinggal yang kita harus siapkan bagi sang istri, tempat tinggal yang seharusnya adalah tempat tinggal yang dia tinggali sendiri.
Tidak boleh kita ngajak ibu kita tinggal sama dia. Tidak boleh kita ngajak orang tua kita tinggal sama dia kecuali dengan keridhaan istri. Tidak boleh kita ngajak ipar kita tinggal di situ. Kita kakak kita, adik kita, ponakan kita semua tinggal di situ ya. Cucu-cucu kita bawa situ juga. Enggak. Dia punya hak untuk tinggal sendiri. Dia punya hak untuk tinggal sendiri. Ini disebutkan oleh para fuqaha. Saya akan bacakan pernyataan sebagian para ulama. Contoh perkataan Al-Kasani rahimahullah, beliau berkata, "Walau arada zauj an yuskinaha ma'a dharratiha aw ma'a ahma'iha ka ummi zauj wa ukhtihi wa bintihi min ghairiha wa aqaribiha fa abad dzalika alaih fa inna alaihi an yuskinaha manzilan munfaridan." Kalau ternyata sang suami ingin menempatkan bersama istrinya satu rumah, dia menempatkan juga istri keduanya. Ini lelaki enggak punya duit, nekat poligami, ya. Enggak bisa sewa rumah, akhirnya istri keduanya juga diletakkan di mana? Di rumah yang sama. Ini gawat ini. Dan ini terjadi. Ya, ini terjadi. Saya pernah ditanya oleh sebagian kejadian sebenarnya. Jadi ikhwan nikah, kemudian dia letakkan istrinya satu rumah, memang petak-petak ya, satu, tapi satu apa namanya? Satu rumah ya. Sehingga terkadang kalau suaminya sedang bercumbu dengan istri yang lain mendengarnya. Jadi ini berat bagi seorang apa? Wanita. Tatkala dia berdesah, berdehem ya, istrinya yang lain mendengarnya. Ini tentu tidak bisa bagi seorang wanita yang pada dasarnya wanita memiliki sifat cemburu yang luar biasa. Maka ini mengganggu ketentraman sang wanita ya. Dan ini tidak diperbolehkan seperti ini ya. Ya. Kalau punya istri dua harus punya tempat tinggal yang berbeda ya. Ini disebutkan oleh para ulama. Ada cerita ya, saya kalau kawan-kawan kita di mana di Afrika, mereka mudah sekali untuk apa? Poligami. Bahkan kalau nikah cuma satu dituduh enggak beres ini kamu. Kok cuma istri punya satu ya. Ya. Kalau dua, tiga ya baru diakui. Saya ketemu kawan saya, "Assalamualaikum, gimana kabar? Berapa istrimu?" "Oh, 3 sekarang, Masya Allah." Padahal dia S1 aja, tapi istrinya sudah S3 ya. Masalah istri dia sudah S3. Jadi saya ketemu kawan ya, dan mereka terkadang subhanallah, terkadang satu rumah istri dua-duanya taruh situ ya. Ini sebenarnya tidak boleh secara syariat, tetapi kecuali istrinya mengizinkan ya. Mengizinkan dengan keridhaan, bukan dengan apa? Dengan terpaksa ya. Terpaksa enggak boleh, kita enggak boleh menempatkan dua istri dalam satu rumah karena mudaratnya besar. Enggak boleh ya. Cekcok rumah tangga, menyakiti salah satu di antara dua istri ya. Kalau bisa kedua istri tidak saling bertemu lebih baik mungkin kalau ada maslahatnya seperti itu ya. Ya, intinya bertemulah kita dengan salah seorang kawan Afrika ya. Tinggal di Mekah. Maka ada seorang syekh tanya, seorang Saudi, "Anta Masya Allah, istri berapa?" "2 ya syekh." Dengan bangganya dia bilang berapa? 2. "Di mana semua?" "Ya di Mekah semuanya." "Kau taruh di mana istrimu?" "Apa urusanmu?" "Saya mau taruh di bawah rorong, di bawah tempat tidur, apa urusanmu?" Langsung emosi dia. Karena dia dari mana mau sewa rumah lain? Enggak ada duit ya. Jadi intinya dia meletakkan istrinya dalam satu rumah, dan itu rawan terjadi cekcok dan pertikaian ya. Jadi hak seorang istri untuk memiliki rumah sendiri. Bahkan kata beliau di sini Al-Kasani rahimahullahu taala, demikian juga kalau dia ingin meletakkan ibunya, ummu zauj, atau saudarinya, atau putrinya dari istri yang lain ya, atau dari kerabat-kerabatnya, fa abad dzalika alaihi, kemudian istrinya tidak mau, maka tidak boleh, maka wajib bagi sang suami untuk meletakkan istrinya di rumah yang tersendiri. Dari sini saya ingatkan kepada para suami, kalau ternyata kita belum punya kemampuan, sehingga ternyata kita harus menempatkan ibu kita bersama istri kita ya, dan ini sering rawan timbul cekcok antara ibu mertua dengan mantu perempuan. Ini sering terjadi apa? Cekcok. Maka kita harus tahu bahwasanya kita sudah mengambil sebagian hak dari istri. Maka dalam kondisi seperti itu kita harus banyak mengalah sama istri.
Seharusnya istri punya rumah sendiri, ibu kita ditempatkan tempat yang tersendiri. Ya. Dan ibu harus mengerti bahwasanya masing-masing punya hak dan kewajiban. Di antara hak istri, suami menempatkan rumahnya sendiri, tidak digabung dengan keluarga kita, keluarga suami. Makanya kalau seandainya kita meletakkan keluarga kita tinggal bersama istri kita, tinggal bersama kita, entah ibu kita, entah bapak kita, entah adik kita, ipar kita dan yang lainnya ya, kerabat kita, maka kita harus benar-benar banyak mengalah kepada istri. Kenapa? Kita sudah mengambil haknya. Ya. Dan sebaliknya saya katakan kepada para wanita pun demikian. Kalau kita tahu kondisi suami kita ternyata belum memiliki kemampuan untuk punya 2 rumah atau 3 rumah dan dia punya kewajiban untuk mengurus ibunya, mengurus bapaknya, hendaknya sang wanita berlapang dada ya, berlapang dada ya. Jangan membebani suaminya di luar kemampuannya. Ya, saling mengertilah, saling mengerti. Ternyata ibunya harus tinggal bersama anaknya, maka berusaha dia bantu merawat ibu mertuanya, merawat meskipun tidak wajib bagi seorang mantu untuk merawat ibu mertuanya, tidak wajib. Tetapi saya katakan sebagai seorang wanita berakhlak mulia, ya, dia berusaha membantu suaminya, ya, mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya dalam hal ini saling pengertian. Karena sebagian suami terkadang memaksakan kehendak. Kamu harus terima kalau ibu saya di sini. Tidak boleh dia seperti itu karena itu hak istrinya. Tapi dia meminta kepada istrinya, tolong sayang, ini ibu saya tidak bisa jauh dari dia. Dia dalam kondisi sakit, saya ingin tinggal di rumah saya. Dia rayu istrinya sampai istrinya menjatuhkan haknya, sehingga tidak ada ya masalah di akhirat nanti ya. Karena kita khawatir kalau kita maksa keluarga kita tinggal di rumah kita, ternyata istri kita terzalimi, terjadi permasalahan, kita yang salah. Nanti masalah di akhirat kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi perlu kerjasama antara suami dan istri. Taib yang kedua, hak-hak wanita ghairul maliyah, yang bukan masalah harta tapi masalah sikap ya, masalah sikap. Yang pertama di antara hak istri adalah dia mendapatkan keadilan dari suaminya dalam masalah jatah nginap. Kalau suaminya punya istri lebih dari 1, ya, maka dia harus jatah nginap yang adil. Kalau istri pertama 3 hari, istri kedua juga 3 hari. Ya. Atau sehari ganti sehari, ya. Istri pertama, sehari istri kedua. Ya. Sebulan istri pertama, sebulan istri kedua. Dia harus adil di antara istri-istrinya ya. Dan kata para ulama, kalau suaminya kerja di siang hari, yang menjadi patokan nginapnya adalah malamnya, karena itu waktu untuk dia bercengkrama, bermesraan dengan istrinya. Kalau siang suaminya mungkin kerja, tapi malam dia tidur bersama istrinya sesuai dengan jatah nginapnya ya. Makanya terkadang saya sedih melihat sebagian ikhwan yang kemudian berpoligami, namun dia tidak adil dalam hal ini ya. Ya, kemudian dia tinggal sama istri pertamanya 7 hari, sama istri keduanya cuma setengah hari ya. Atau sebaliknya, saking kesemsem sama istri keduanya, istri pertama cuma 1 hari, istri kedua 7 hari ya. Nggak boleh ya. Ingat, hal ini merupakan dosa besar. Ya, karena kita tahu bahwasanya di antara definisi dosa besar adalah diancam dengan ancaman khusus. Ya. Oleh karenanya dalam hadis disebutkan man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shikkuhu ma'il. Barang siapa yang punya 2 istri kemudian dia tidak adil kepada keduanya, dia condong kepada salah satunya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi badannya miring. Ini bukan dosa biasa. Ini bukan dosa sederhana, ini dosa bahaya. Tidak adil kepada istri. Antum menzalimi seorang wanita. Menzalimi seorang wanita, apa istri pertama atau istri kedua antum zalimi, bahaya. Antum akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi badan miring, dilihat oleh khalayak, dilihat oleh banyak orang, memalukan. Ini toh si fulan yang jenggotnya panjang ternyata badannya miring. Yang jadi panitia pengajian ternyata badannya miring ya. Ini yang katanya ustaz ternyata badannya miring ya. Tapi kalau antum adil, antum tegak, bangga, cuek aja kan. Ya. Itu ustaz itu, badannya lurus jalan di akhirat. Kenapa? Dia adil kepada istri-istrinya. Kalau antum enggak usah khawatir, istri cuma 1. Ini kita bicara tentang orang yang punya istri 2 atau lebih, hati-hati ya.
Di antara hak yang paling utama seorang istri adalah disikapi untuk adil oleh suaminya. Jangan sampai ternyata sang suami tidak adil. Yang parah ini sering terjadi pada orang yang menikah kucing-kucingan, tidak kasih tahu istrinya. Ya. Dan itu mudaratnya juga banyak terkadang ya. Akhirnya, dan ini kejadian, akhirnya nikah terus kemudian dia meninggal, istri keduanya tidak diakui oleh istri pertamanya, harta semuanya diambil oleh istri pertamanya. Bagaimana pertanggungjawabannya di akhirat kelak? Dia tidak menyediakan posisi, kondisi supaya istri kedua juga aman di akhirat. Dia punya anak dari istri keduanya. Ya. Akhirnya tidak diketahui oleh orang. Akhirnya begitu dia meninggal semua hartanya diambil oleh istri pertama. Apa ini tidak zalim? Yang zalim suaminya ini yang zalim. Tidak menyiapkan kondisi untuk menyelamatkan juga keluarganya yang kedua. Ya. Maka seorang berhati-hati tatkala poligami, dia harus belajar betul bagaimana fikih poligami, bagaimana dikatakan seorang itu adil dalam berumah tangga, dan juga dia ingat bahwasanya istri dan anaknya juga punya hak, ya harus dia tunaikan. Ya. Jadi antara hak yang penting dari seorang wanita adalah disikapi dengan adil oleh suaminya, ya. Oleh suaminya. Yang kedua tentunya adalah husnul isyrah atau bersikap yang baik kepada istri. Istri punya hak untuk kita sikapi dengan baik. Allah berfirman wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Tadi sudah saya sebutkan Rasulullah SAW bersabda, istausu bin nisa'i khairan. Hendaknya kalian berbuat baik kepada para wanita. Ya, kata Nabi SAW, fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Sungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna awaja syai'in fi dhila a'lahu. Yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. Ya. Fa in dhahabta tuqimu kasartahu. Kalau kau ingin luruskan tulang rusuk tersebut, kau akan patahkan. Tidak mungkin tulang rusuk tersebut akan lurus. Kalau tulang rusuk tersebut lurus, itu bukan namanya tulang rusuk. Itu namanya tulang lurus. Namanya tulang rusuk pasti apa? Bengkok. Dan demikianlah wanita, dia pasti memiliki kebengkokan. Ingat hadis ini saya sudah bahas dalam pengajian tersendiri. Rasulullah SAW menyebutkan wanita terciptakan dari tulang rusuk yang bengkok bukan dalam rangka untuk kita hina wanita tersebut, dasar bengkok ya. Enggak. Tapi Rasulullah menyebutkan kekurangan wanita ini sebagai uzur agar kita berbuat baik kepada dia. Makanya di awal hadis kata Nabi, istausu bin nisa'i khaira, berbuat baiklah kepada wanita. Di akhir hadis Nabi tutup juga dengan perkataannya, wastausu bin nisa'i khaira. Karenanya berbuat baiklah kepada wanita. Ya. Karena wanita itu ya, dia pasti punya kekurangan. Dia pasti bengkok. Ini harus disadari oleh para wanita. Wanita ingat, antuna itu bengkok, jangan merasa lurus ya. Ya. Dan para lelaki harus sadar bahwasanya tatkala istrinya bengkok, dia harus mensikapinya dengan lemah lembut. Ya. Ini menunjukkan akhlak mereka yang susah untuk diluruskan. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama, tatkala Nabi berkata fa inna awaja syai'in fi dhilla a'lahu, yang paling bengkok adalah atasnya, maksudnya apa? Lisannya. Lisan wanita. Ada yang mengatakan lisannya bagian atas ya. Ada yang mengatakan perangainya. Susah untuk apa? Diluruskan ya. Harus sabar ya. Harus sabar untuk menasihati para wanita, diulang-ulang dinasihati ya. Ya dengan apa namanya? Dengan cara yang berbagai macam cara sehingga kita tatkala mengetahui hadis ini kita lebih bersabar terhadap wanita. Kita akan sebutkan beberapa contoh tentang akhlak Nabi terhadap istri-istrinya. Tentunya sudah antum sering dengar banyak ya. Ya di antaranya dalam hadis yang banyak, saya ingin sampaikan satu hadis ya. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu kana yusalli jalisan. Rasulullah sallallahu pernah salat malam dalam kondisi duduk. Fa yaqra'u wa huwa jalis. Dia baca Al-Qur'an dalam kondisi duduk. Fa idza baqiya min qira'atihi nahwun min 30 aw 40 ayah, kalau ternyata tinggal 30 ayat atau 40 ayat, koma, maka Rasulullah SAW berdiri. Subhanallah ya. Rasulullah SAW baca panjang sekali. Kalau tinggal 30-40 ayat, Rasulullah SAW berdiri. Dan kita boleh sholat sunnah dalam kondisi apa? Duduk. Rasulullah SAW membaca mungkin ratusan ayat. Kalau tinggal sedikit Rasulullah SAW ingin ruku', Rasulullah SAW berdiri. Tinggal 30 ayat, 40 ayat. Faqara'ahu wa huwa qa'imun thumma yarka'. Rasulullah SAW berdiri, kemudian Rasulullah SAW baca, kemudian Rasulullah SAW ruku', thumma sajada, kemudian Rasulullah SAW sujud. Yaf'alu fi raq'ati tsaniyah mithla dzalik. Rasulullah SAW melakukan demikian juga pada rakaat yang kedua.
Fa idza qadha salatahu, kalau Rasulullah SAW sudah selesai salat, nadhara, maka Rasulullah SAW melihatku. Fa in kuntu yaqdha, kalau saya dalam kondisi sadar, tahaddath ma'i, Rasulullah SAW ngobrol dengan saya. Wa in kuntu naima ittaja, kalau Nabi SAW lihat aku tidur, maka Rasulullah SAW berbaring. Jadi Rasulullah SAW selesai salat malam ngobrol dengan apa? Istrinya. Ya. Sibuk salat malam, masih sempat untuk ngobrol sama istrinya. Ya. Lihatlah bagaimana Nabi SAW sedang iktikaf. Tahu-tahu dikunjungi oleh Sofiyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW sedang iktikaf ini. Tahu-tahu dikunjungi oleh Sofiyah di malam hari. Rasulullah SAW ngobrol dengan Sofiyah. Padahal namanya hakikat iktikaf adalah qatul alaik anil khalaik wal ittisali bi khidmatil khaliq. Sebagaimana perkataan Ibnu Rajab, iktikaf adalah memutuskan hubungan relasi dengan seluruh makhluk dan menyambung hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sampai membuat semacam kemah-kemahan agar dia sibuk beribadah. Tetapi tatkala istrinya datang, dia putuskan semuanya. Mungkin berhenti dari baca Qur'annya, berhenti dari salatnya, berhenti dari zikirnya, ngobrol sama istrinya. Ngobrol sama istrinya. Sempatkan ngobrol sama istrinya. Dia tidak bilang, "Kamu tuh udah tahu Abi lagi itikaf, ganggu lagi. Apa enggak ada waktu lain? Nanti aja habis lebaran." Enggak ya. Rasulullah SAW ngobrol sama istrinya. Setelah itu Rasulullah SAW bahkan ngantar dia pulang. Sampai Rasulullah SAW keluar masjid untuk ngantar istrinya pulang. Padahal kita tahu orang itikaf tidak boleh keluar dari masjid kecuali dalam kondisi darurat. Untuk urusan makan, buang hajat, boleh kalau di masjid tidak menyediakan makanan ya. Dia keluar ngantar apa? Istrinya ya. Ini menunjukkan perhatian Nabi terhadap istrinya ya. Maka kita sebagai lelaki selalu ingat hadis Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah tentunya adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik ya. Saya sering sampaikan tentang hadis ini. Kalau Anda ya merasa berpahala tatkala bertutur kata yang lembut kepada kawan, kepada teman kerja, kepada kolega-kolega ya, maka kepada istri lebih utama untuk bertutur lemah lembut, lebih utama. Kalau Anda menjaga kata-kata jangan sampai menyakiti perasaan kawan, maka istri lebih utama karena Nabi menjadikan barometer lelaki terbaik adalah yang terbaik bagi suaminya. Saya ulangi, Nabi menjadikan barometer lelaki yang terbaik adalah yang terbaik bagi apa? Istrinya. Kalau Anda ada kawan yang salah, Anda mudah untuk maafkan, maka kepada istri lebih utama untuk Anda maafkan. Istri punya salah lebih utama untuk Anda maafkan istri. Kenapa? Karena itu perintah Nabi SAW. Yang terbaik di sisi Allah adalah terbaik bagi istrinya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala membuka pintu keterbaikan. Anda meraih keterbaikan, meraih surga yang tinggi. Dengan apa? Dengan bermuamalah terbaik bagi istri. Bagaimana tidak kata Nabi SAW? Ya, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat majelisku dengan majelisku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Yang paling terbaik akhlaknya. Anda kalau ingin surganya tinggi, dekat dengan Nabi SAW pada hari kiamat, maka perbaiki akhlak Anda. Dan akhlak yang terutama yang terbaik adalah akhlak terhadap apa? Istri. Lebih khusus bagi suami, akhlak terbaik adalah terhadap istri. Maka ingat akan hal ini para hadirin dan hadirat, sehingga waktu-waktu Anda yang berlalu ya, puluhan tahun Anda hidup sama istri, belasan tahun hidup sama istri, berpahala ternyata Anda menjadi orang terbaik di sisi Allah. Dengan apa? Dengan bermuamalah yang terbaik bagi istri. Memang harus perlu kesabaran. Perlu kesabaran menghadapi makhluk yang bengkok tadi. Harus sabar karena istri kita memang apa? Bengkok ya. Kita harus sabar menghadapi kebengkokannya. Harus memberi uzur kepadanya, ya. Berharap dia lurus tidak bakalan lurus. Ya, tidak bakalan lurus karena dia memang wanita yang terciptakan dari tulang yang bengkok. Taib, kita selesai dari hak-hak istri ya. Sekarang saatnya kita bombardir ya. Kita akan bahas pada perkara berikutnya adalah tentang hak-hak suami. Dalam satu hadis ya, Rasulullah SAW bersabda dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi?" Ma haqqu zaujati ahadina alaihi? Ya Rasulullah, apa hak istri salah seorang dari kami terhadapnya?
Jadi orang ini bertanya, sahabat ini bertanya, apa hak istri? Ini menunjukkan perhatian para sahabat untuk menunaikan kewajiban. Ya, sehingga dia bertanya khusus kepada Nabi, apa hak istriku yang harus saya tunaikan? Karena saya katakan tadi, seorang berusaha untuk meninggalkan dunia dalam kondisi tidak memiliki kewajiban terhadap orang lain. Kemudian di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tadribil wajha wala tuqabbih." Jangan kau mukul wajahnya dan jangan kau tuqabbih itu menyatakan dia buruk. Seperti mengatakan qabbahallahu wajhaki, semoga Allah memburukkan wajahmu. Ya, kalau seorang suami lagi marah, jangan dia mencela jasad istrinya, dasar pesek misalnya, ya. Dasar gembrot misalnya, ya. Dasar pendek, enggak boleh. Itu namanya yuqabbih, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wala tadribil wajha, dan tidak boleh mukul wajah. Karena wajah adalah tempat pusat daripada kecantikan, daripada keindahan, ya. Seorang tatkala melihat orang lain dilihat wajahnya, bukan dilihat ya betisnya, bukan dilihat jempolnya, enggak. Yang dilihat apanya? Wajahnya. Berbicara melihat wajah, melihat raut wajahnya. Wajah ini pusat perhatian, maka tidak boleh seorang mukul di wajah. Tidak boleh mukul istri, tidak boleh mukul anak, enggak boleh di wajah. Jangankan istri dan anak, bahkan hewan tidak boleh. Waktu Rasulullah SAW melihat seekor hewan diberi wasam, diberi tanda, orang dahulu kalau kasih tanda hewan mungkin dilukai di wajahnya, ini milik dia, atau dikasih nomor di wajahnya, maka Rasulullah SAW mengatakan, la'anallah man fa'ala hadza. Semoga Allah melaknat orang yang melakukan demikian. Kenapa? Dia telah menggores, melukai wajah hewan. Nah, kalau hewan tidak boleh dilukai wajahnya, apalagi wanita, apalagi istri, ya. Yang Anda melihat, tertarik dengan istri Anda dengan melihat wajahnya. Kemudian Anda emosi, Anda gampar wajahnya. Ya, kemudian giginya sampai tanggal 2. Kasihan, ya. Kemudian bengkak, tadinya kurus jadi bengkak, ya. Berubah wajahnya, ya. Kemudian apalagi ada bekas tamparan, ya. Ini tidak boleh. Dalam syariat tidak boleh. Ini sangat menyakiti hati seorang wanita, ya. Setiap dia lihat di cermin, dia lihat bekas apa? Tanda tangan di wajahnya oleh suaminya, ya. Dan dia susah melupakannya. Maka kalau ingin mukul istri, boleh mukul istri, ya. Tetapi darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak yang tidak memberi bekas, ya. Kemudian tidak boleh mukul apa? Wajah, tidak boleh memukul wajah, ya. Ini hak istri, tidak boleh dipukul di wajahnya. Wala yuqabbih, tidak boleh dia tadi mencaci jasadnya, ya. Tadi saya beri dasar pesek, dasar pendek, dasar ini enggak boleh. Ya, semoga Allah memburukkan rupamu misalnya, tidak boleh. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tahjur illa fil bait. Tidak boleh engkau menghajarnya kecuali di rumah. Ini hukum asalnya seorang laki kalau ternyata istrinya melakukan pelanggaran dan dia ingin memberi pelajaran kepada istrinya, dia marah di rumah, maka dia jangan keluar rumah, tetap aja di rumah, ya. Mungkin dia tidak tidur sama istrinya, ya. Istrinya tidur, dia tidur di kamar yang lain, atau tidur sekamar tapi dia tidak mau melihat istrinya. Istrinya kepalanya di utara, dia letakkan pantatnya di utara juga sama istrinya, ya. Sehingga intinya supaya istrinya sadar. Tapi jangan dia keluar rumah, jangan dia keluar rumah. Ini hukum asalnya. Tetapi kata para ulama, kalau kondisi sudah sangat parah, maka boleh seorang suami meninggalkan apa? Istrinya. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah SAW pernah menghajar istri-istrinya, Rasulullah SAW tinggal di satu kamar yang agak tinggi, ditinggalin semua istrinya karena kondisi sudah sangat parah. Tapi hukum asalnya jangan sedikit-sedikit kita marah kemudian ninggalin rumah. Sedikit-sedikit pergi ninggalin rumah sehari, 2 hari, 3 hari. Tidak boleh seperti itu. Sesekali kita lakukan boleh, tapi bukan hukum asal setiap marah keluar dari rumah. Kecuali kondisi sudah sangat parah, kita khawatir kalau kita di situ semakin emosi, apalagi di rumah istri nyerocos terus enggak pernah diam, ya. Suruh diam, dia ngomong terus, ya kita boleh kabur daripada terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Tapi hukum asalnya kita tetap di rumah. Taib. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan berikutnya khusus buat ibu-ibu, tolong diperhatikan, didengar dengan saksama, dicatat dalam relung hati, ya. Jangan sampai dilupakan. Kalau lupa, bapak-bapak tolong ingatkan, ya.
Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita muslimah berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah dengan berbakti kepada suaminya. Hendaknya dia sadar bahwasanya surganya ya berada di suaminya ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fa innahu jannatuki aw naruki." Sungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Kalau seorang wanita meninggal dunia dalam kondisi suaminya ridha, maka ketahuilah pintu surga sudah terbuka selebar-lebarnya buat dirinya. Ya. Atau sebaliknya suaminya meninggal dalam kondisi ridha melihatnya, senang melihatnya, maka ini pintu surga terbuka lebar baginya. Oleh karenanya hak suami sangat besar. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada selain Allah, maka saya akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Oleh karenanya seorang wanita jika ingin berbakti kepada suaminya, dia harus mengenal apa saja hak-hak suaminya agar bisa dia tunaikan. Apa saja hak suaminya agar bisa dia tunaikan. Di antara hak yang pertama dan paling utama, hak seorang suami ditunaikan oleh seorang wanita adalah taat kepada suaminya. Ini hak yang paling berat dan yang paling besar pahalanya. Yang paling besar pahalanya. Dan kalau hak ini dilanggar juga, ini yang paling besar dosanya. Masalah taat ini masalah penting bagi seorang wanita terhadap suami ya. Sama saya katakan berkaitan seorang dengan orang tuanya. Kita tahu di antara pahala paling besar taat kepada orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Di antara dosa yang paling besar durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Ya, makanya waktu Rasulullah SAW ditanya, "Ayul amali ahabbu ila Allah?" Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW berkata, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Waktu Rasulullah SAW ditanya, Rasulullah berkata, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa yang paling besar? Kata para sahabat, "Bala ya Rasulullah." Apa dosa tersebut? Kata Rasulullah SAW, "Al-isyraku billah." Syirik kepada Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi sebagaimana tauhid dosanya pahalanya paling besar, syirik dosanya paling besar. Sebagaimana berbakti kepada kedua orang tua pahalanya paling besar, durhaka kepada kedua orang tuanya adalah dosa paling besar. Sebagaimana taat kepada suami pahalanya sangat besar, durhaka kepada suami juga dosanya sangat besar. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara sebab yang paling banyak menjadikan wanita masuk neraka karena tidak taat kepada suami. Waktu salat Id, Rasulullah SAW berjalan bersama Bilal menuju kepada saf para wanita agar mereka lebih dengar dengan baik. Sampai Rasulullah SAW berjalan maju menuju saf para wanita. Berarti nasihat khusus kepada mereka agar mereka lebih mendengar dengan saksama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna." Wahai para wanita, bersedekah kalian. Fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam. Karena kalian banyak penghuni neraka jahannam. Ada seorang wanita berkata, "Lima ya Rasulullah, kenapa kami banyak masuk neraka jahannam?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Li'anna kunna takfurnal ashir." Karena kalian ya suka ingkar terhadap kebaikan suami. Dalam riwayat tukthirna syaka, kalian suka mengeluh. Ya. Wa tukthirna la'na, kalian suka mengumpat. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak suka bersyukur kepada suami. Suami melakukan banyak kebaikan tidak disyukuri. Di antara tidak bentuk syukur kepada suami adalah apa? Membantah, membangkang ya, kepada suami. Saya tanya sama antum, kalau antum bos punya anak buah pegawai, kalau pegawai dikatakan pegawai yang bersyukur bagaimana? Disuruh taat atau tidak? Suruh dikasih gaji yang baik, suruh nurut. Misalnya kita punya supir kita gaji dia sebulan berapa juta. Kalau kita bilang supir yang pandai berterima kasih, supir yang bagaimana? Disuruh taat atau tidak? Suruh taat. Di sini nurut, sana ke sini nurut. Kamu nganterin nurut. Tapi kalau kita sudah kasih gaji sama supir, kita bilang, "Tolong antarin." Bos bawa sendiri deh, ngapain? Ini supir kurang ajar seperti ini. Sama kalau kita punya pembantu yang pandai bersyukur, kita suruh misalnya pandai berterima kasih, "Bibi, masakin ini, Bi." Dia segera nurut ya. Kenapa? Dia berterima kasih kepada tuannya. Ya. Tapi kalau dia tidak pandai bersyukur, "Bi, gorengan telur." "Bos, goreng sendirilah, saya lagi capek."
Ini namanya pembantu kurang ajar. Ya, di antara bukti tidak bersyukur seorang wanita kepada suami itu membangkang, membantah, tidak taat, berteriak-teriak di hadapan apa? Suami. Dan itu paling berbahaya. Dan ini bukan dosa sederhana wahai ibu-ibu. Ini dosa besar. Dosa besar menjerumuskan orang dalam neraka jahanam, bahkan sebab terbesar menjerumuskan wanita dalam neraka jahanam. Setuju Bapak-bapak? Setuju. Setuju atau tidak? Setuju. Setujunya keras banget. Jadi sebaliknya taat kepada suami pahalanya sangat besar. Makanya ini gawat, hati-hati. Bisa masuk surga paling tinggi, bisa masuk neraka paling bawah, bahaya. Gara-gara masalah taat kepada suami. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda tentang masalah ketaatan. Kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau seorang wanita salat 5 waktu, ya. Kemudian wa shamat syahraha, kemudian dia puasa di bulan Ramadan. Kemudian wa hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya, tidak selingkuh. Wa ata'at ba'laha, kemudian dia taat kepada suaminya, qila laha, dikatakan kepada wanita ini, udkhilil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Mudah, salat 5 waktu, enggak usah salat-salat sunnah, enggak usah. Enggak usah salat malam, enggak usah salat tahajud, enggak usah salat duha, ya, enggak usah salat rawatib, ya. Enggak usah salat tobat. Enggak usah salat-salat. Sudah 5 waktu aja, enggak usah qobliyah ba'diyah, enggak usah. Ya, enggak usah salat tahiyatul masjid, enggak usah. Enggak usah salat Id, enggak usah, ya. Salat 5 waktu. Mudah kan? Enggak susah. Yang kedua, wa shamat syahraha, puasa bulan Ramadan. Enggak usah puasa Asyura, enggak usah puasa Syawalan, ya. Percuma puasa Syawal bentak-bentak suami tiap hari. Enggak usah puasa Syawalan, enggak usah puasa apa lagi? Senin Kemis enggak usah. Puasa Mutih enggak usah, puasa apa lagi? Daud enggak usah, ya. Enggak usah puasa-puasa gitu, enggak usah. Cukup puasa bulan apa? Ramadan. Ini syarat kedua, puasa salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Yang ketiga, jaga kemaluannya, jangan selingkuh. Jangan telepon-teleponan sama cowok yang lain, ya. Jangan berkelana di Facebook ketemu dengan pacar-pacar lama, ya. Ya. Jangan surat-suratan sama, enggak ada zaman sekarang surat-suratan, ya. Zaman dulu maksudnya, ya. Enggak usah WA-WAan sama orang-orang laki-laki lain, jaga kemaluan, jaga diri. Ya. Jangan telepon-teleponan sama suami orang. Ada telepon-telepon sama suami orang setengah jam. Ngapain aja telepon sama semua orang setengah jam? Ada kelezatan, makanya dia telepon lama. Kalau nggak ada kelezatan, ngapain telepon lama? Hati-hati. Ya. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak juga ya. Bukan cuma ibu-ibu saja. Telepon sama cewek, ini masalah pengajian mas. Masalah pengajian telepon setengah jam. Ada kelezatan dia telepon, sehingga dia nikmat telepon setengah jam. Nggak boleh. Jaga kemaluannya. Jaga kemaluannya, dan semua mukaddimah yang mengantarkan kepada itu tinggalkan seluruhnya. Dia jaga dirinya hanya untuk suaminya. Yang keempat, wa ata'at ba'laha, taat kepada suaminya. Subhanallah, apa balasannya? Dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang mau kau kehendaki. Pahalanya luar biasa. Dan sebagaimana perkataan para ulama, wanita kalau sudah menikah dengan seorang laki, maka lebih wajib bagi dia untuk berbakti kepada suaminya daripada kedua orang tuanya. Kenapa bisa demikian Ustaz? Begitulah aturan syariat. Begitulah aturan syariat. Loh Ustaz, ibu saya yang mengandung saya, bapak saya, sudah itu aturan syariat. Mau diapain? Syariat mengatakan demikian. Lebih taat kepada suami daripada orang tuanya, terutama dalam urusan rumah tangga maksud saya. Ya. Maka anti seorang wanita yang solehah, ya, wanita muslimah, solehah, bermanhaj salaf, ya. Apalagi bercadar, ya. Maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau anti tatkala mengangkat suara di hadapan orang tua merasa berdosa, kalau mandang sinis kepada orang tua merasa berdosa, kalau maki orang tua merasa berdosa, maka demikianlah tatkala memaki suami, tatkala mencela suami, tatkala merendahkan suami. Kalau anti merasa memilih tutur kata yang halus kepada orang tua merasa dapat pahala, kalau anti memijit kaki
orang tua merasa dapat pahala. Kalau anti menyediakan makanan buat orang tua merasa dapat pahala, maka demikianlah hadirkan perasaan tersebut terhadap suami anti. Sungguhnya anti kalau menyenangkan hati suami dapat pahala besar. Dapat pahala besar. Maka hati-hati masalah ini, masalah ketaatan kepada suami. Bisa mengantarkan kepada surga yang tinggi dan bisa menjatuhkan ke dalam neraka jahanam. Terlebih lagi Nabi SAW mengatakan kebanyakan wanita masuk neraka gara-gara ingkar terhadap kebaikan apa? Suami. Ibu-ibu dicatat atau tidak? Jangan-jangan masuk keluar kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu masih mending. Ada yang enggak sempat masuk, ting langsung keluar. Taib. Tetapi kalau suami memerintahkan kepada perkara yang haram, maka tidak boleh ditaati. Tidak boleh ditaati. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis ada seorang wanita, dia berpenyakitan sehingga rambutnya gugur. Kemudian suaminya minta kepada ibu mertuanya, "Mak, tolong sambung rambut istri saya supaya kelihatan lebih cantik, lebih indah." Maka wanita ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Rasulullah, suaminya menyuruhku untuk menyambung rambut putriku," itu rambut istrinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad lu'inal musilat." Bukankah wanita yang para penyambung rambut telah dilaknat? Kemudian Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang wanita taat kepada suami, tetapi kalau ternyata suaminya memerintahkan kepada maksiat, maka tidak boleh dia taati. Ya. Saya ingatkan kepada suami, bukan berarti setelah pengajian ini terus pulang sama istri itu. Tadi Ustaz Firanda bilang apa ya? Sedikit-sedikit kamu harus taat. Sementara kemudian dia lupa dengan kewajibannya. Dia boleh nuntut istrinya untuk taat, tapi dia harus juga menunaikan apa? Kewajibannya. Kapan dia berakhlak mulia terhadap istri? Kapan dia menunaikan kebutuhan istri? Kapan dia ajak jalan-jalan istri? Ya. Kapan dia belikan keperluan istri? Kapan dia belikan emas istrinya? Ya. Hanya nuntut wajib taat, sabar qanaah. Kamu harus cantik. Ya mas, saya mau ke salon mas. Berapa salonnya? 2 juta. Udah qanaah saja, qanaah. Waktu minta duit ke salon suruh qanaah, terus istrinya suruh cantik. Emang cantik enggak pakai modal? Pakai modal ya, akhi. Ente mau istri ente cantik, ente enggak mau kasih modal. Ya, enggak benar seperti itu ya. Istri cantik kasih modal, ke salon butuh biaya ya. Beli parfum pakai biaya ya. Ya. Istri kamu harus langsing, harus cantik, harus gini ya. Suruh fitness enggak usah fitness, jalan lari depan rumah saja enggak usah. Ya, depan rumah dilihat orang banyak lah, kasihan ya. Jadi maksud saya jangan hanya bisa nuntut ya. Ini saya menyampaikan terhadap ibu-ibu supaya mereka perhatian, dan lelaki bukan berarti kemudian menuntut tanpa memperhatikan kewajiban. Kita kembali. Jadi kata Nabi SAW, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau suami menyuruh perkara-perkara yang haram, maka tidak boleh ditaati. Contoh, suami ngajak istri nonton ya bioskop. Ada film apa? Film Gundala Putra Petir. Film di situ ada cewek, ada cowok buka-bukaan ya. Jangan ikut. Enggak, suamiku enggak. Saya sayang sekali sama kamu, tapi saya enggak mau. Enggak boleh ya. Suaminya ngajak misalnya istrinya nonton film porno, enggak boleh. Haram. Enggak boleh ditaati. Enggak boleh, apapun alasannya, tidak boleh ditaati. Ya. Suaminya ngajak ke diskotik, haram hukumnya. Suaminya sayang, kamu bagusnya pakai tato supaya indah ya, enggak boleh. Enggak boleh. Di mana Mas, di jidatmu? Enggak boleh. Enggak boleh. Pokoknya yang haram-haram tidak boleh ditaati. Kamu kurang cantik, bagusnya alismu ditipisin. Enggak boleh. Hukumnya haram. Bilang, "Mas, sudahlah, saya begini aja Mas ya." Enggak, saya enggak mau begitu, dilarang oleh, sampaikan dalilnya, tidak boleh ya. Ya, jadi kapan disuruh untuk hal-hal yang haram, maka sang istri tidak boleh taat, dia harus lebih taat kepada Rabbnya daripada kepada suaminya. Contoh, suaminya ngajak istrinya untuk memutuskan silaturahmi, enggak boleh. Kamu enggak boleh ya.
Nggak boleh kunjungi bapakmu, nggak boleh kunjungi ibumu. Nggak boleh, itu bukan hak suami. Ini perintah namun apa? Haram. Tidak boleh. Kita wajib untuk menyambung silaturahmi. Maka tidak boleh suami melarang istrinya menziarahi orang tuanya. Tentunya dalam waktu yang wajar, bukan tiap minggu kemudian pergi ke rumah mertua, tidak ya. Tapi maksudnya istrinya ingin nyambung silaturahmi, maka tidak boleh dilarang. Kapan suaminya menyuruh kepada perkara yang haram, maka tidak boleh ditaati. Taib. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyebutkan di antara ciri-ciri wanita penghuni surga, ya, yaitu wanita yang berusaha tidak membuat suaminya marah, berusaha menenangkan hati suaminya. Kalau suaminya marah, dia mengalah. Kata Rasulullah SAW, nisa'ukum min ahlil jannah, wanita-wanita kalian dari penghuni surga. Dengar baik-baik ibu-ibu. Al-wadudul waludul a'ud. Al-wadud itu suami yang istri yang sangat sayang kepada suaminya, ya, sangat sayang kepada suaminya. Al-walud, ya, subur, ya, memberikan anak-anak kepada suaminya. Suaminya senang punya anak banyak dan dia penuh keinginan suaminya, ya. Yang ketiga, al-aud. Al-aud ala zauji, yang senantiasa kembali. Al-aud itu artinya selalu kembali kepada suaminya. Allati idza adat zaujaha au udhiyat au adzaha zaujuha. Rasulullah sebutkan, apakah istrinya mengganggu suaminya, artinya kesalahan pada istrinya, atau dia terganggu oleh suaminya, suaminya yang menimbulkan kesalahan bagi dia. Tahu mana kesalahan dari si mana, suami atau istri. Ini sifat wanita yang soleha, ya. Wa fi riwayatin idza ghadiba zaujuha, kalau suaminya lagi marah, ja'at hatta tadha yadaha fi yadi zaujiha, maka dia segera datang kepada suaminya. Lantas dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya. Tsumma taqul, kemudian dia berkata, wallahi la adzuqu ghamdan hatta tarda. Demi Allah aku tidak bisa tidur dengan tenang sampai kau ridha, sampai kau maafkan aku wahai suamiku. Ini istri yang soleha, yang selalu mencari keridhaan apa? Suaminya, ya. Bahkan kalau suaminya yang salah pun dia berusaha menenangkan suaminya. Apalagi kalau dia yang salah, maka dia harus berusaha menenangkan apa? Suaminya. Kalau suaminya marah, dia tidak layani, ya. Suaminya ngomel, dia tidak ikut ngomel juga. Tapi kalau suaminya ngomel, dia ikut ngomel. Suaminya teriak, ikut teriak, sudah rusak, hancur, ya. Makanya istri yang soleh menahan dirinya. Dia berusaha mencari keridhaan apa? Suaminya. Dia pegang tangan suaminya. Dia bilang, saya tidak bisa tidur sampai kau maafkan aku. Apalagi sambil menangis di hadapan suaminya. Ini ciri penghuni surga. Namun ini berat, memang saya katakan ini berat. Makanya Nabi sebutkan ciri penghuni surga. Ciri tersebut tidak gampang. Tidak semua wanita kalau kondisi sedang marah-marah sama suaminya, kemudian dia segera mencari keridhaan suaminya. Betapa banyak wanita begitu timbul masalah dia ribut, ya, teriak-teriak, marah-marah. Meskipun dia yang salah, maunya suaminya yang minta maaf sama dia. Ya. Dia tidak mau mengucapkan saya minta maaf suamiku. Berat bagi dia, lisan dia untuk mengucapkan maafkanlah daku suamiku. Berat. Tidak ada dalam kamusnya untuk mengucapkan demikian. Yang ada dia diam sampai suaminya minta maaf, sampai suaminya minta menghibah kepada dirinya, baru dia ridha. Ini enggak benar seperti ini. Ini bukan ciri penghuni surga. Ini ciri wanita penghuni neraka jahanam. Maka saya katakan, perhatikan ibu-ibu harus punya sifat al-aud. Perhatikan sifat ini. Ini sifat yang terlupakan. Al-aud ala zaujiha, yaitu yang senantiasa kembali kepada suaminya. Kalau ada masalah, maka dia malah ambil tangan suaminya, dia letakkan tangannya, dia mengatakan, wahai suamiku, aku tidak bisa tidur sampai kau ridho kepada diriku. Ya. Ini ciri wanita penghuni surga. Pokoknya saya sudah sampaikan kepada ibu-ibu, ya. Hujah telah tegak. Selanjutnya urusan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena hati-hati, jangan sampai suami marah. Di malam hari suami marah, istrinya cuek-cuek saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la tujawizu salatahum adhanahum." La tujawizu salatuhum adhanahum. Itu la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran dalam riwayat. Yaitu 3 orang yang salatnya tidak akan terangkat dari atasnya, itu tidak diterima oleh Allah. Jangankan sampai ke langit, sampai ke Allah, di atas kepalanya sejengkal pun tidak akan lewat. Tidak diterima sama sekali. Ini penekanan, tidak diterima sama sekali. Mending kalau sudah naik ke atas tapi nyantol di langit, mending sudah naik. Ini sama sekali tidak naik dari dirinya. Berarti sama sekali tidak diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Penekanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tujawizu salatuhum adhanahum. Salatnya tidak melewati telinganya. La turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Tidak diangkat meskipun hanya sejengkal dari kepalanya. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Seorang wanita tidur, enak saja tidur pula sementara suaminya ngamuk, suami marah-marah. Kesalahannya pada istrinya, istrinya bikin masalah sama suaminya, suaminya marah-marah, dia enak aja tidur. Assalamualaikum, tidur. Suaminya gerundel semalam suntuk. Ini tidak diterima salatnya. Kalau suaminya gerundel 3 hari, salatnya 3 hari tidak diterima. Suaminya ngambek gara-gara dia seminggu salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah anti ingin salat anti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Oleh karenanya, kalau ada masalah dalam rumah tangga, berusaha untuk segera selesaikan. Jangan ikut hawa nafsu. Jangan ikut ego. Kita yang benar atau kita yang salah, segera selesaikan masalah. Ini dua-duanya kepada laki maupun kepada wanita. Laki juga begitu, jangan ego. Ya. Mentang-mentang saya suami, mentang-mentang kamu yang harus minta maaf sama saya. Enggak. Makanya saya sering ingatkan kepada laki dan wanita, kalau ada masalah, yang terbaik adalah yang pertama kali menyelesaikan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang lebih dahulu memulai salam. Hadis ini berkaitan dengan masalah dua orang yang saling menghajar, tapi maknanya umum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim ataupun wanita muslimah menghajar, memboikot, tidak menyalami, tidak menyapa saudaranya lebih daripada 3 hari. Yaltaqiyani, keduanya bertemu. Fayuridu hadza wa yuridu hadza. Waktu bertemu yang satu belok ke barat, yang satu belok ke timur. Si satu ke ngalor, satu ke ngidul. Satu ke ngetan, ke wetan, satu ke mana? Ke mana? Ngulon. Satu ke ngulon, satu ke ngetan. Enggak mau ketemu. Kling begini. Kling balik begini. Enggak bisa ketemu gini, enggak bisa. Kalau ketemu buang muka begini. Ini 3 hari lebih tidak halal bagi dua orang seperti ini. Kemudian kata Nabi, wa khairuhuma, yang terbaik di antara keduanya alladzi yabda'u bisalam, yang pertama kali menyalami. Rasulullah tidak memandang mana yang salah, mana yang benar. Tidak disebutkan dalam hadis itu. Rasulullah tidak mengatakan yang terbaik, yang salah mengaku salah. Enggak. Rasulullah SAW mengatakan yang terbaik di antara keduanya adalah yang mulai salam. Apakah dia di pihak yang benar atau dia di pihak yang salah? Maka ini berlaku pada dalam kehidupan rumah tangga, suami istri. Sampai ribut-ribut sama istri. Sudah kalau ada ribut 1 jam 2 jam ribut, sudah mengalah salat berdoa kepada Allah, doain istri, udah gimana sayang, tegur lagi sudah. Enggak usah kamu tadi kenapa? Enggak usah ungkit lagi masalah, sudah. Lupakan. Biasakan lisan kita untuk minta maaf kepada istri kita. Biasakan lisan kita untuk minta maaf kepada suami kita. Ibu perhatikan sini. Jangan pasang ego dalam masalah ini. Kalau ada hak kita yang mungkin tidak ditunaikan suami, kita kalahkan diri kita, kalahkan ego kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan wasulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh. Perdamaian itu baik, namun jiwa ini dihadiri oleh rasa pelit tatkala mau damai. Maksudnya pelit apa? Tidak mau haknya dijatuhkan, tidak mau. Padahal namanya kalau kita mau damai harus ada hak yang dijatuhkan. Harus ada kita ngalah. Kalau kita nggak ngalah nggak bisa damai. Syaitan akan hadir. Kemarin kamu ngalah, kamu yang salah kok, istrimu yang salah kok. Akhirnya tidak mau damai. Ya sudah, kita latih diri kita untuk biasa minta maaf kepada istri kita. Dan kita tahu kita lelaki punya banyak kesalahan, istri punya banyak kesalahan. Terkadang istri kita bersalah karena kita. Sehingga dia salah bertingkah karena kita punya andil dalam kesalahan tersebut. Makanya saya sering sampaikan juga dalam pengajian saya. Kalau ada masalah keluarga, jangan kita lemparkan seluruh kesalahan kita kepada suami kita. Atau jangan kita lemparkan seluruh kesalahan kita kepada istri kita. Yakinlah bahwasanya adanya kesalahan itu, kita punya andil juga dalam kesalahan tersebut. Mungkin istri kita misalnya tahu punya pacar lagi, hubungan sama laki-laki lain. Jangan langsung kita salahkan dia. Mungkin kita jarang telepon dia, mungkin kita jarang WA dia, mungkin kita jarang mesrain dia, maka dia kemudian timbul kesalahan. Memang dia yang salah akhirnya. Tapi kita punya andil dalam kesalahan tersebut. Ya, dalam hal apapun seperti itu. Ya. Mungkin istri kita ngajak berhubungan dia nggak mau. Kenapa? Nggak pernah dibeliin emas, nggak pernah diajak jalan-jalan. Mintanya ke kamar tempat tidur terus ya. Ternyata kesalahan dia, kita punya andil dalam kesalahan tersebut. Maka yang terbaik adalah yang mulai memberi salam. Ya. Jadi kalau ada masalah keluarga, ya, maka kalau ada celah untuk bisa selesai, jangan diperpanjang.
Contoh sederhana, ada sebagian lelaki lisannya tidak mampu untuk mengatakan istriku saya minta maaf, padahal dia yang salah. Setelah ribut 1 jam, 2 jam, tahu-tahu di tengah, setelah itu dia berubah pikiran, dia tahu dia salah, dia sadar. Kemudian dia WA istrinya, sayang, ganti bajumu, kita makan di gudeg. Nah, berarti sebenarnya dia bilang saya minta maaf. Cuma dia nggak berani bilang, nggak bisa bilang apa saya minta maaf. Dia ngajak makan gudeg itu berarti dia minta maaf. Misalnya ribut antara suami istri, tahu-tahu istrinya setelah 2 jam datang, kemudian dia pijit-pijit suaminya, jangan dia tendang kakinya. Biarin pijit, naik ke atas. Dia biarkan bikinkan, gorengkan apa, pisang goreng, nasi goreng, ya. Kemudian dia mas makan. Itu berarti saya minta maaf mas. Karena sebagian wanita tadi saya katakan tidak ada kamus dalam kamusnya minta maaf. Itu tidak benar sebenarnya. Seorang harus melatih diri untuk mengakui apa kesalahan. Seorang melatih diri harus minta maaf. Dan saya katakan tadi inilah ciri penghuni wanita surga adalah al-aud ala zaujiha, senantiasa kembali kepada suaminya. Kalau ada masalah segera minta maaf kepada suaminya. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara hak suami adalah sang istri siap melayani suaminya kapanpun, ya, siang atau malam. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Allah Subhanahu wa taala, para wanita adalah sawah ladang milik kalian, fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangilah sawah ladang kalian anna syi'tum. Anna syi'tum itu ada 2 tafsiran. Kaifa syi'tum wa mata syi'tum. Bagaimanapun kau mendatangi istrimu dengan, mohon maaf, dengan model apapun, dengan gaya apapun, terserah, bebas. Yang kedua, mata syi'tum, kapan saja, fi ayyi waqtin minal lail aw nahar, mau malam hari mau siang hari, bebas. Itu hak suami. Mendatangi istrinya jam 2:30 siang, mendatangi istrinya jam 2:30 malam, mendatangi istrinya jam 1:20 terserah. Itu hak suami. Maka istri harus mengerti akan hal ini. Kapan suaminya berhasrat ingin mendatangi istrinya, maka istrinya berusaha untuk menyambut. Ya, berusaha untuk apa? Menyambut. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi, fa'abat, fabata ghadban, la'anathal malaikatu tusbih." Kalau seorang laki mengajak istrinya untuk digauli, kemudian istrinya enggan, akhirnya sang suami tidur dalam kondisi marah, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi hari. Ya, ini bahaya, ini berarti dosa besar. Dalam riwayat yang lain, illa kana alladzi fis sama' sakhitan 'alaiha, kecuali yang di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala murka kepada wanita ini. Kenapa para ikhwan? Di antara tujuan utama pernikahan adalah menundukkan pandangan suami dan untuk menjaga kemaluan suami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwaj ya ma'syara syabab, tazawwaju, menikahlah wahai para pemuda, ya. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan. Man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa yang mampu maka menikahlah. Jadi tujuan utama lelaki menikah adalah menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Kalau ternyata ini tidak dia dapatkan dalam pernikahan, bahkan ini hak yang paling utama setelah ketaatan. Hak paling utama adalah hak berhubungan di ranjang. Ini hak paling utama setelah ketaatan kepada suami. Ya. Sampai-sampai dalam menekankan hak ini, maka Nabi tadi mengatakan, kalau istrinya enggan, dilaknat oleh malaikat. Allah murka. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kanat ala qatab, kalau sang istri sudah berada di atas pelana ontanya, atau suaminya minta istrinya untuk turun melayaninya, maka istrinya harus turun. Ya. Wa in kanat ala tanur, kata Nabi, meskipun sang istri sedang bakar roti, sedang masak, tahu-tahu suaminya kepingin, rotinya ditinggal, layani suami. Meskipun rotinya terbakar mubazir, kata para ulama, enggak ada masalah. Lebih bahaya yang ini kalau tidak dipenuhi. Jadi kalau ibu lagi masak sayur asam, suaminya kepingin, sudah layani suami. Matikan kompor dulu baru layani suami. Ya. Kenapa? Menunjukkan saking wajibnya hal ini. Nabi SAW berkata dalam hadis, kalau ada seorang lelaki kemudian melihat seorang wanita, kemudian ada sesuatu, maka segera pergi pulang ke rumah istrinya. Sungguhnya dia akan mendapati apa yang
yang terbetik dalam hatinya tadi. Sehingga dia bisa lampiaskan syahwatnya. Itu Nabi katakan di zaman Nabi SAW. Yang wanita-wanita masih banyak menjaga auratnya, masih banyak tertutup auratnya. Apalagi zaman now. Seorang keluar dia lihat macam-macam. Bunga-bunga bertaburan. Dari bunga melati sampai bunga matahari. Berwarna-warni. Ada yang bening, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam, macam-macam bunganya. Apalagi seorang kerja di kantor, sampai di kantor ketemu dengan teman-teman kerjanya teman perempuan. Apa ada teman perempuan kerja di kantor tidak berhias? Semua wanita kalau kerja di kantor pasti berhias di depan cermin setengah jam baru dia pergi ke kantor. Nah, suami kita bertemu dengan wanita seperti itu. Begitu pulang suami istrinya tidak mau melayani. Mungkin suaminya lagi jalan ketemu-tahu lihat cewek terpengaruh, dia pulang ke rumah, ya sudah layani. Mas, kenapa? Kenapa pulang? Ya, hadis Nabi suruh pulang. Sampai dipulang diomelin. Jadi ini sangat penting, terutama di zaman now sekarang ini. Hasrat seorang laki bisa timbul kapan saja. Dengan melihat yang tidak dia ingin lihat, tahu-tahu terlihat. Seorang buka HP saja bisa melihat macam-macam. Lihat macam-macam. Mau lihat berita saja, pembawa beritanya cantik seksinya luar biasa. Saya jadi mau lihat berita-berita mudik yang bawa berita cantik-cantik. Waduh, repot. Gimana terus? Tidak tertarik sama istri. Ada yang halal. Allah menyuruh kita untuk mencari pelampiasan yang halal. Oleh karena ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan hal ini. Kalau ibu-ibu ternyata berhias, memperhatikan penampilan, memperhatikan kamar tidur supaya rapi, supaya suami senang, maka pahalanya besar insyaallah. Pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bayangkan suami pulang dari kantor baru melihat banyak bidadari di kantor, pulang ke rumah istrinya belum mandi, masih belepotan masih bau apek, masih bau ngompol, masih bau bawang, belum sikat gigi, rambut acak-acakan, waduh kasihan. Itu suami yang menderita, kasihan. Sabda Nabi SAW, waktu Rasulullah SAW ditanya tentang wanita terbaik, kata Rasulullah SAW, allati tuti'u zawjaha, wanita yang taat kepada suaminya, idza amar, kalau diperintahkan taat kepada suaminya, wa tasurruhu idza nadhar, kalau dilihat menyenangkan hati. Ini wanita terbaik. Ibu-ibu terapkan hadis ini. Suami kalau lihat ibu-ibu senyum, itu berarti ibu-ibu wanita terbaik. Tapi kalau dilihat sepet, ini berarti ada apa-apa, harus diperbaiki. Lihat bagaimana suami kalau lihat ibu-ibu senyum. Kenapa senyum-senyum? Itu berarti itu wanita yang terbaik, kata Nabi SAW. Ini dalil bahwasanya semuanya diperhatikan. Akhlak diperhatikan, penampilan juga diperhatikan. Akhlak baik, tapi kalau penampilan enggak baik, suami senang enggak ngelihatnya? Enggak senang ngelihatnya. Mata sakit melihatnya. Tapi badan tubuh cantik, mantap badannya, tapi akhlak juga buruk, sama, ngelihatnya juga enggak enak. Ngelihatnya juga enggak enak, menjengkelkan. Maka seorang wanita berusaha meraih hati suaminya. Tapi kita lanjutkan. Di antara hak suami yaitu sang istri tidak boleh menceritakan wanita lain kepada suaminya, tidak boleh. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tubashirul mar'atul mar'ata fatan'atuha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Tidak boleh seorang wanita ketemu dengan wanita lain kemudian dia cerita kepada suaminya seakan-akan suaminya melihat wanita tersebut. Contoh, dia ketemu sama wanita lain. Mas, itu istrinya itu cantik banget loh mas. Hidungnya masya Allah mancungnya mas. Tajamnya, lancipnya hidungnya istrinya, suaminya dia menghayal. Ini enggak boleh. Enggak boleh. Itu kayak Arab mukanya loh mas. Jadi suaminya penasaran. Enggak boleh. Bayangkan, Nabi saja melarang seorang wanita untuk hanya mensifati kepada suaminya wanita lain, tidak boleh. Nabi melarang. Karena Nabi ingin suami anti fokus sama anti, jangan fokus sama istri orang. Kita enggak boleh menceritakan wanita lain kepada suami. Apalagi kemudian nunjukkan fotonya.
Foto bareng-bareng sama teman-teman perempuan kemudian dipajang di ruang tamu. Suaminya tiap hari lihat foto tersebut. Kenapa mas? Cantik banget ya. Lihat bukan istrinya, lihat teman yang dilihat. Mensifati saja nggak boleh, apalagi nunjukin apa? Fotonya. Apalagi ngajak suaminya nonton sinetron. Mas, sinetron bagus loh mas. Itu India mas. Ini bukan lagi mensifati, ngelihat langsung tarian perut dia apa? Di televisi. Nggak boleh. Maka tidak boleh bagi seorang wanita menceritakan wanita lain kepada suaminya. Meskipun dia terpukau dengan kecantikan wanita tersebut, tidak boleh dia ceritakan. Kalau ceritanya nggak boleh, apalagi menunjukkan fotonya, apalagi kemudian ngajak nonton macam-macam. Kemudian juga di antara hak suami, seorang wanita harus menjaga rahasia suaminya, terutama rahasia ranjang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala hal asati imra'atun an tukhbiral qauma bima yakunu min zawjiha idza khala biha ala hal asa rajulun an yukhbiral qauma bima yakunu minhu idza khala bi ahlihi." Apakah ada wanita yang kemudian tatkala dia berduaan dengan suaminya kemudian diceritakan kepada orang tentang apa yang terjadi antara dia dengan suaminya? Ataukah seorang laki setelah bergaul dengan istrinya kemudian diceritakan apa yang terjadi antara dia dengan istrinya kepada orang lain? Maka faqamat imra'atun, tiba-tiba ada seorang wanita berkata, "Wallahi innahum la yaf'alun." Ya Rasulullah, demi Allah mereka melakukan hal tersebut. Wa innahunna la yaf'alna, demikian juga para wanita menceritakan hal tersebut. Maka Nabi berkata, "Fala taf'alu dzalik." Janganlah kalian melakukan hal tersebut. "Afala unabbiukum ma mathalu dzalik?" Maukah aku kabarkan kepada kalian perumpamaan orang-orang seperti ini? Mathalu syaitan au syaitanah bit tariq fa waqa'a biha wan nasu yanzurun. Seperti setan perempuan sama setan laki-laki berhubungan di tengah jalan dan orang-orang pada menonton. Jadi enggak boleh kemudian seorang lelaki berhubungan istrinya kemudian cerita, "Oh, istri saya kalau saya berhubungan begini-begini." Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Haram. Sama wanita kemudian cerita sama teman perempuannya, "Oh, suami saya kalau berhubungan begini-begini." Apakah dia menghina ataukah dia memuji? Tidak boleh. Ini rahasia. Tidak boleh keluar sama sekali. Hukumnya haram. Nabi samakan dengan seperti setan laki-laki, seperti setan perempuan. Kalau seorang wanita cerita tentang suaminya berhubungan di ranjang, ini wanita ini seperti setan perempuan. Kalau seorang laki bercerita tentang hubungan dia dengan suaminya, dengan istrinya di ranjang, dia banggakan mungkin istrinya begini-begini, kalau di ranjang begini-begini. Nah, ini sama, dia setan laki-laki. Dia setan laki-laki. Nabi mensifati dia dengan setan laki-laki. Kemudian di antara hak suami yang harus ditunaikan, tidak boleh seorang istri memasukkan ke rumahnya siapapun yang tidak disukai oleh suaminya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu." Di antara hak kalian wahai para suami, tidak boleh seorang istri menerima tamu yang tamu tersebut tidak disukai oleh suaminya, tidak boleh sama sekali. Ada khilaf di kalangan para ulama, apakah termasuk kedua orang tua istri atau tidak. Mazhab Hanafiyah mengatakan kecuali kedua orang tua sang istri, kalau datang ke rumah tidak boleh diusir, harus diterima. Mazhab Syafi'iyah mengatakan umum, bahkan mencakup kedua orang tuanya. Kalau suaminya tidak izinkan kedua orang tuanya masuk ke rumahnya, tidak boleh diterima. Kalau dia mau, dia pergi ke rumah orang tuanya. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Mazhab Syafi'iyah mengatakan bahkan kedua orang tuanya. Makanya ini menunjukkan perkara yang sangat penting. Kalau suami mengatakan, "Wahai ummu fulan, wahai istriku, jangan kau terima tamu si fulana. Abi enggak suka kamu terima berteman dengan wanita tersebut." Tidak boleh wanita tersebut masuk dalam rumah kita. Karena terkadang suami dengar kabar itu wanita ya mulutnya ember, kalau kemana-mana suka gibah, suka namimah, suka ceritain kejelekan orang, suka begini, suka gini, atau itu wanita itu suka ngutang-ngutang, pinjam duit enggak balik-balik misalnya, enggak bayar-bayar. Dia ingatkan istrinya, "Istriku, kamu jangan terima. Kalau dia bertamu enggak usah bukakan pintu." Maka wajib bagi istri tidak boleh bukakan pintu. Jangankan teman, bahkan kerabat, kakakmu kalau ke rumah jangan bukakan pintu. Tidak boleh. Itu rumah-rumah suaminya. Memang benar dia sediakan rumah tersebut buat istrinya, tapi secara kepemilikan milik suaminya. Dan dia punya hak. Tidak boleh seorang pakai rumah tersebut. Maka ingat, wanita tidak boleh menerima tamu yang tidak disukai oleh suaminya. Ini di antara hak suami. Di antara hak suami. Apalagi kalau sekedar tetangga masuk rumah, enggak boleh. Ya, kecuali kalau suaminya ridho, kalau enggak boleh. Hak berikutnya, dan ini juga penting. Perhatikan ibu-ibu. Di antara
sifat-sifat wanita yang mulia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tahfazuhu fi nafsiha wa malihi, yaitu dia menjaga harta suaminya. Dia menjaga harta suaminya. Tidak boleh dia gunakan harta suaminya kecuali dengan izinnya. Dan saya katakan, di antara sifat-sifat lelaki Indonesia yang baik, saya enggak tahu itu baik atau bahlul, saya enggak tahu ya. Tapi banyak orang Indonesia ya, kalau dia punya uang, dia serahkan semua kepada istrinya. Istrinya yang pegang. Ini banyak orang Indonesia seperti itu. Banyak atau tidak? Banyak atau tidak, Bapak-bapak? Coba saya ingin tahu, jujur saja, enggak usah saling melihat. Siapa bapak-bapak yang istrinya yang pegang uangnya, yang pegang istrinya? Angkat tangan coba. Enggak usah malu-malu. Malu orang, pertanyaan sebaliknya. Siapa bapak-bapak yang uangnya dia pegang sendiri, tidak dipegang oleh istrinya? Coba angkat tangan. Cuma sedikit. Saya ulangi pertanyaannya. Siapa bapak-bapak yang uangnya dia pegang sendiri, tidak dipegang oleh istrinya? Angkat tangan. Enggak ada 5%. Sisanya mana coba? Siapa bapak-bapak yang uangnya dipegang istrinya? Angkat tangan. Jujur. Hah? Sisanya. Enggak usah ngaco. Kalau saya di Arab, tidak ada namanya wanita pegang uang suami, enggak ada. Teman-teman saya semua dia yang pegang uangnya sendiri. Yang penting istrinya dikasih makan, kasih pembantu, kasih apa lagi? Supir, ya, belikan emas, sudah selesai. Makanya mereka mudah poligami. Ya. Nah kalau antum mau uang semua sama istri, poligami bagaimana caranya? Ya. Mau bikin proposal, sayang, saya mau poligami, tolong keluarkan cek, ya nggak bisa. Ini makanya saya katakan kepada ibu-ibu, ibu harusnya bersyukur. Banyak suami di Indonesia, saking baiknya atau saking bahlulnya saya nggak tahu ya, menyerahkan semua uangnya kepada istrinya. Dan saya rasa itu karena kebaikan. Karena dia tahu istrinya baik, pandai mengatur uang, ya, maka dia serahkan uangnya kepada istrinya. Maka tatkala suami anti sudah mengamanahkan kepada anti hartanya, maka harus dijaga baik-baik. Di antara ciri-ciri wanita solehah penghuni surga, dia menjaga harta suaminya. Tidak boleh dia gunakan pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Tidak boleh dia membeli barang kecuali dengan izin suaminya. Ingat itu harta suaminya. Ingat itu harta suaminya. Jangankan masalah beli barang, beli ini, beli anu. Sedekah saja harus minta izin suaminya. Sedekah saja harus minta izin suaminya. Oleh karenanya, para ulama menjelaskan ya, tidak boleh seorang istri memberi sedekah dari harta suaminya kecuali dengan izin apa? Suaminya. Kemudian dia kirim duit kepada kakaknya, kepada adiknya, kepada ibunya tanpa pengetahuan suaminya, haram hukumnya, enggak boleh. Dia minta izin sama suaminya. Mas, ibu saya lagi sakit, Mas, gimana kalau kita bantu ibu? Oh, silakan. Kalau dia ternyata kirim uang kepada ibunya setelah izin suaminya, dua-duanya dapat pahala. Suaminya dapat pahala sedekah, istrinya juga dapat pahala sedekah. Ya. Kata para ulama, tanpa mengurangi pahala masing-masing. Maka istri yang baik memotivasi suaminya untuk apa? Bersedekah. Ya. Tapi kalau seandainya dia memberi bantuan, ya, tanpa izin suaminya, dia bantu kakaknya, dia bantu adiknya, tanpa izin suaminya dapat pahala, dia dapat dosa. Kenapa? Karena dia mengolah harta suaminya tanpa izin apa? Suaminya. Ini membantu kerabat saja demikian, apalagi kalau membantu orang lain. Oleh karenanya, tatkala seorang suami menyimpan harta kepada istrinya, maka istrinya harus pandai mengolah harta tersebut. Istri yang solehah, yang mengingatkan suaminya, Mas, ibumu belum kau kirim duit, Mas. Kirimkan duit buat ibumu. Mas, kakakmu tolong perhatikan adikmu, bantu kakak dan adikmu. Sambung silaturahmi, dia ingatkan kepada suaminya. Sebagian istri yang brengsek, ya, semua harta suaminya dia serahkan kepada keluarga istrinya. Sehingga suaminya tidak bisa berbakti kepada orang tuanya. Suaminya tidak bisa berbakti kepada bapaknya, kepada ibunya. Suaminya tidak bisa menyambung silaturahmi. Semua hartanya dikuasai oleh istrinya, digunakan untuk keluarga istrinya. Dan ini kalau begini benar suaminya yang bahlul. Suaminya yang bahlul seperti itu. Sampai hartanya dia kuasai untuk keluarga
istrinya. Enggak boleh. Kita bantu keluarga istri, keluarga kita lebih utama. Ayah ibu kita, kakak adik kita lebih utama untuk kita bantu daripada keluarga istri. Mohon maaf, saya katakan, keluarga kita lebih utama kita bantu daripada keluarga apa? Istri. Karena keluarga kita rahim. Keluarga istri cuma sekedar kerabat dari pernikahan. Tingkatannya berbeda. Pahalanya berbeda, kewajibannya berbeda. Ya. Maka seorang bertakwa kepada Allah, kalau dia meletakkan uangnya kepada istrinya, jangan sampai dia diajari pelit oleh istrinya. Jangan sampai akhirnya hartanya dikuasai hanya untuk keluarga istrinya. Akhirnya dia memutuskan silaturahmi, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi saya rasa ibu-ibu yang hadir, ibu-ibu yang solehah ya, insyaallah ya, meskipun ATM suami dia yang pegang ya, insyaallah dia bisa menggunakan dengan baik ya. Taib. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ini kira-kira ya sebagian hak-hak suami yang hendaknya ditunaikan oleh istri. Di akhir pengajian saya akan bacakan perkataan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala tentang wanita zaman now. Wanita zaman now. Sebagian wanita zaman now. Kata beliau, "Lakin ba'dun nisa'il yaum." Hafizahullahu taala. Akan tapi sebagian wanita zaman now la ya'rifna hadhil huquq, tidak mengetahui tentang hak-hak ini. Fakasurat talaq, maka terjadi banyak perceraian, wa dharb, terjadi pemukulan, wa syiqaq, terjadi pertikaian. Asbahna al-yawma nasma'u an ba'dhin nisa allati ghafalat ihdahunna an riqatiha. Kita sampai sekarang kita mendengar di zaman sekarang ini sebagian wanita yang sudah kehilangan lemah lembutnya. Wa nasiyat sirra unuthatiha, dia telah lupa tentang rahasia kewanitaannya. Fatahawwalat ila jabbarin ghusyum, maka berubahlah dia menjadi seorang yang jabbar, yang keras kepala ya. Tatahakkamu fi zawjiha dhaif wa takharuhu, bahkan dia mengatur suaminya yang lemah, apalagi suaminya lemah dimanfaatkan, mentang-mentang orang Jogja. Itu bukan perkataan saya Sulaiman ya, saya yang ngomong. Mentang-mentang suaminya orang Jogja, lemah lembut, ngalah terus, senyum terus, dikerjain sama istrinya. Dikerjain sama istrinya ya. Dimarahin sama istrinya. Idza a'tatu syai'an min maliha mannat alaihi. Kalau istrinya sempat bantu suaminya, diungkit-ungkit terus. Saya kan yang bantu kamu. Kamu dulu miskin, kamu dulu gini, diungkit-ungkit terus. Kamu dulu enggak punya apa-apa, dulu punya pakai sepeda ngelamar saya. Diungkit-ungkit terus. Wa in talabat minhu syai'an fa ajaza anhu ayyaratu bil faqr wal ajaz. Kalau istrinya minta sesuatu, suaminya tidak mampu, diejek. Dasar miskin, dasar enggak punya, dasar kampung, dasar Jogja. Tashtumu wa ta'busu fi wajhi idza dakhal. Kalau suaminya masuk, maka dia maki suaminya. Wajahnya marah di hadapan suaminya. Muram wajahnya. Tadfa'uhu fi qafa idza kharaj. Kalau suaminya keluar rumah, ditolak belakangnya. Suaminya tidak mampu melihat istrinya. Melihat istrinya, suaminya tunduk. Banyak, tapi saya loncat-loncat aja, enggak enak. Idza haddatsat zaujaha kana hadithuha zauju fulanatin sana ali fulanah. Kalau ngobrol sama suaminya, pembicaraannya itu suaminya itu beliin ini loh, suaminya ini, sebut-sebut suami orang di hadapan suaminya. Wa hadzi ta'is, adapun saya, waduh sial, saya enggak dapat suami seperti mereka. Khatabani ajwadul qaum lakin nasib. Dulu padahal yang melamar saya orang-orang bagus, tapi nasib dapat kamu. Idza baqiyat fi baiti ma'a zawjiha ra'at nafsaha sajina. Kalau dia tinggal sama suaminya di rumah, dia merasa dirinya terpenjara. Kita kok di rumah terus? Kayak di penjara aja. Subhanallah. Wa hajarat tiba wa zina, tidak memakai minyak wangi di hadapan suaminya, tidak berhias di hadapan suaminya. Idza nadhara ilaiha zawjuha sa'ahu ma ra'a. Kalau suaminya lihat dia, enggak enak memandang istrinya, menjengkelkan. Sya'run mangkush, rambutnya tidak teratur, tidak rapi, semrawut. Wa thawbun lil awsakhi marshus, kemudian banyak kotoran di bajunya. In baqiyat fil baiti tawassakhat wa tabassalat. Kalau tinggal di rumah, maka bajunya kotor, bau bawang. Wa in kharajat tatayyabat wa tajammalat, tapi kalau keluar maka pakai minyak wangi dan berhias.
Hadhil mar'atu ta'isa, inilah wanita yang celaka, wanita zaman now. Allati ja'alat khairaha linnas, yang dia menjadikan kebaikannya untuk orang lain, wa syarraha li zawjiha, adapun keburukannya dia berikan kepada suaminya. In kharajat ila suwaihabatiha kanat bashushatan hulwatal kalam, kalau ketemu dengan teman-teman perempuannya maka dia ngomongnya manis, ngomongnya indah. Athbatal majlis, ya, penghias majlis. La yamallu hadithuha, orang senang dengar perkataan dia kalau bicara menyenangkan. Ya. Wa in adat ila baitiha kanat asadan, tapi kalau pulang ke rumah istrinya ini jadilah seperti singa. In takallamat akhrajat naran, kalau ngomong keluar api dari mulutnya. La khaira fiha li zawjiha. Hadhil mar'atu ta'isatu. Haqqan, inilah wanita yang celaka, ya. Oleh karena ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan jadi wanita seperti ini. Sebagian wanita zaman now seperti ini. Kalau ngomong sama orang, masya Allah lemah lembutnya. Saya tanya sama ibu-ibu kalau beli bakso, pernah nggak bilang, Mas, semangkok Mas? Pernah nggak? Tambah sambalnya Mas? Nggak pernah kan? Pasti. Meskipun untuk Mas jual bakso pasti lembut. Mas, tambah dong Mas. Tambah dong, pasti lemah lembut. Nah, sama suami juga harus begitu. Sama tukang bakso saja lemah lembut, kenapa sama suami bentak-bentak? Paham ibu-ibu? Kalau ibu suaminya, aduh coba saya jadi tukang bakso. Istri saya pasti lemah lembut. Gimana kalau sama tukang bakso bisa lemah lembut, kenapa sama suami harus bersikeras, ya? Tapi demikian saja para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksud dan tujuan saya pengajian tidak menyinggung siapapun, ya. Mungkin di antara sifat-sifat ini ada pada diri kita, baik suami maupun laki, maka kita perbaiki. Kita harus selalu saling menasihati. Bukan berarti saya menyampaikan hal ini saya suami yang terbaik, tidak. Saya juga banyak kekurangan. Tapi kita saling mengingatkan, semoga para suami menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga para ibu-ibu meraih surga dengan taat kepada suaminya. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Kita tanya jawab, ya. Saya dapat. Seperempat jam. Ustadz, bagaimana menghadapi sikap istri yang cenderung ngeyel dan sering meninggikan suara ketika dinasihati? Ini curhat, ya. Kita tetap berusaha untuk sabar. Jika kondisi seperti ini berlangsung sampai akhir hayat, jangan putus asa. Jika kondisi seperti ini berlangsung sampai akhir hayat, masya Allah, mati mengenaskan. Apakah Anda termasuk suami yang tegar terhadap ujian? Ataukah ini suatu musibah dalam kehidupan kami? Dua-duanya, ya. Jawabannya dua-duanya. Ini pertanyaan cuma itu aja, ya. Apakah Anda termasuk lelaki yang sabar? Apakah itu musibah? Dua-duanya, ya. Sabar dan itu musibah, insya Allah mengurangi apa? Dosa-dosa. Namun bukan berarti kita pasrah. Enggak, kita nasihati istri. Betapa banyak istri yang dahulu suka ngangkat suara, dia minta maaf, kemudian berubah perlahan demi perlahan menjadi wanita lebih soleha, bertakwa kepada Allah, dan banyak. Ini bukan omong kosong, banyak seperti itu. Banyak. Yang tadinya ngangkat suara, dia ngaji, dia berubah. Suaminya harus sabar menasihati. Jangan nasihati istri tatkala istri lagi marah. Biar dia marah, biarin aja. Nanti habis marah, kita ingatin. Enggak boleh kamu seperti tadi, sayang. Ingat hadis-hadis Nabi, kamu enggak boleh begitu. Saya kan suamimu. Ya. Kalau dia lagi marah kita nasihati, dia akan semakin marah, ya. Bagaimana mensikapi istri yang memukul suami padahal suami tidak bersalah? Lapor polisi. Lu gimana dipukulin sama istri? Anda nggak bisa menangis. Anda kan laki-laki, masa nggak bisa nangis? Kalau Anda nggak kuasa menangis, Anda lapor polisi. Dan istri tidak pernah minta maaf. Ya sabar ya akhi, sabar ya, sabar. Pokoknya jawabannya semua sabar, ya. Yang pertama sabar, pertanyaan kedua juga apa? Sabar. Ini sebagaimana lagi? Ya. Jangan lihat keburukan istri saja, lihat, ingat-ingat kebaikannya. Kalau dia lagi bikin jengkel, lagi menjengkelkan, ingat kebaikan-kebaikannya. Banyak kebaikan istri kalau kita mau telusuri, banyak, ya. Banyak kebaikan istri. Ingat kalau kita lagi sakit, siapa yang ngurusin kita? Ingat waktu istri lagi hamil, mengandung anak kita setengah mati dia, kita hanya enak taruh benih, kemudian dia yang setengah mati mengurus anak-anak, ya. Banyak, ya. Jadi ingat kebaikan-kebaikan istri. Namun saya ingatkan tadi, kalau bukannya saya mengatakan bersabar, tidak ada usaha, tetap ada usaha. Yang paling utama para ikhwan, doa. Antum jangan meremehkan doa. Betapa banyak doa merubah akhlak seseorang.
Doain istri selalu. Allahumma hdi zaujati li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anha sayyi'aha la yasrifu anha sayyi'aha illa ant. Ya Allah, berilah petunjuk kepada istriku kepada akhlak yang termulia. Ya. Tidak ada yang bisa membuat dia berakhlak mulia kecuali Engkau ya Allah, dan jauhkanlah dia dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa menjauhkan dia dari akhlak yang buruk kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, sungguh aku telah tersakiti ya Allah. Aku telah dipukuli oleh istriku tanpa salah ya Allah. Doa, nangis di hadapan Allah. Ya, nangis, bangun malam. Ya. Kalau Allah berkehendak tinggal apa? Kun fayakun. Berubah. Bagaimana kalau istri dihukum, dibiarkan di tempat tidur sendiri dan dia tidak minta maaf? Saya hukumi dia, dia malah lebih seram. Itulah wanita zaman now. Ini masalah menghajar dengan memboikot istri tidak digauli. Itu bermanfaat kalau kita punya istri 2 atau 3. Tapi kalau ente punya istri cuma 1, namanya nasib. Susah. Ente begitukan dia, bisa jadi dia tambah menjadi-jadi. Ya. Emang gue pikirin katanya. Ente cuekin gak digauli, ente yang tersiksa. Karena cuma 1 pilihannya. Tapi kalau anda punya istri 2 atau 3, itu sangat mempengaruhi. Ya, ya, sangat mempengaruhi. Ya, jadi menghajar itu memboikot, ya cara begini nggak berhasil, cara yang lain nggak berhasil. Ya, cara cari yang lain. Gimana caranya supaya dia merasa bersalah? Ustadz minta nasihatnya, saya sedang dalam proses ta'aruf dan kehidupan saya ke depannya masih kuliah, bekerja dan merantau di Jakarta. Bismillah, lanjut aja ya. Lanjut menikah, insyaallah rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kata Allah, kalau mereka miskin, fakir, Allah akan memudahkan mereka, mencukupkan mereka dengan karunia Allah. Oleh karena sebagian ulama mengatakan, carilah ya kecukupan dengan menikah. Carilah kecukupan dengan menikah. Yang penting Anda menikah karena Allah Subhanahu wa taala. Salasatun haqqun 'alallahi aunuhum. 3 orang yang wajib bagi Allah untuk menolong mereka. Di antaranya an-nakih yuridul afaf, seorang yang menikah karena ingin menjaga kehormatannya. Insyaallah apalagi Anda bekerja, nikah saja bismillah, insyaallah ngontrak rumah ya. Kemudian punya motor ya, lama-lama insyaallah nanti ditambah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak suka berliburan di kolam renang yang banyak bercampur pemandangan setengah telanjang. Suami sudah mengingatkan tentang maksiat pandangan, tapi istri malah mengajaknya. Bagaimana mensikapinya? Ya suami jangan taat kepada istri. Ini namanya suami taat sama istri. Atau dalam bahasa kita suami takut istri. Ya ini contohnya. Istrinya ngajak maksiat jangan ditaati. Pembahasan kita tadi kalau suami ngajak maksiat, istri jangan taat. Apalagi istri yang ngajak apa? Maksiat. Ya. Bilang, sayang kalau saya ke situ nanti kamu kelihatan jelek. Iya, bilang aja. Ada kolam renang yang murah-murah, enggak mesti yang harus campur laki-laki apa? Perempuan. Saya seorang akhwat terlanjur menerima khidbah seorang ikhwan, namun semakin kesini saya tahu kalau ikhwan tersebut mendengarkan ustadz-ustadz yang tidak benar. Bolehkah saya membatalkan? Boleh, boleh, enggak ada masalah. Boleh. Kata Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Jika datang kepada kalian seorang yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya. Kalau kalian tidak ridhoi agamanya, boleh tidak menerima. Saya tidak pingin begitu malam pertama berdebat nanti. Ya, tidak mau. Ya, itu hak, tidak ada masalah. Ya. Ustadz, jurus ampuh, bagaimana jurus ampuh menghilangkan sakit hati terhadap kata-kata suami? Apakah sang suami untuk menjaga wibawanya harus selalu merasa benar meskipun salah? Ya tentu enggak. Justru kalau selalu merasa benar terus tersebut, maka selalu merasa benar terus berarti wibawanya jatuh ya. Sabar ibu-ibu kalau suami ngomong-ngomong kata-kata kasar, sabar. Nangis sajalah, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu nasihati suami. Mas, saya enggak bisa dengar seperti itu. Jangan nasihati lagi suami lagi marah. Nanti suami lagi tenang sambil dijibijit-bijit ngomong, "Mas, kemarin perkataanmu benar-benar merobek-robek hatiku. Hampir jantungku robek juga, Mas." Sampaikan baik-baik. Saya rasa suami yang baik insya Allah dia mendengar isi hati istrinya.
Saya poligami, lebih menyayangi istri kedua. Tapi istri pertama rela, tulus ikhlas. Tulus ikhlas apa? Tulus ikhlas lebih disayang istri kedua atau tulus ikhlas apa? Saya juga kurang paham. Pertanyaan ini kurang jelas. Intinya masalah rasa cinta tidak bisa diatur. Bisa jadi suami lebih cinta kepada istri kedua, bisa jadi suami lebih cinta kepada istri pertama, bisa jadi suami lebih cinta kepada istri keempat. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam masalah pembagian jatah nginap, jatah nafkah harus adil, ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hadza qasmi fima amlik, fala talumni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, inilah pembagianku yang aku mampu. Ya. Adapun yang aku tidak mampu dan kau yang mampu masalah cinta, maka janganlah kau mencelaku. Dan para sahabat tahu Nabi lebih cinta kepada Aisyah daripada yang lainnya. Para sahabat tahu, dan istri Nabi pun tahu Nabi lebih cinta kepada Aisyah daripada yang lainnya. Tapi Nabi adil. Nabi adil dalam menghadapi istri-istrinya. Meskipun rasa cintanya lebih kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Hukum mantan istri yang masih meminta hak dan kewajiban nafkah, seperti nyicil mobil, nyicil rumah kepada mantan suami. Kalau sudah jadi mantan tidak kewajiban lagi untuk apa? Menafkahi. Dia hanya menafkahi kalau dicerai, talak pertama atau talak kedua, masih di masa iddah harus dinafkahi. Tapi kalau masa iddah sudah selesai, sudah terputus hubungan istri. Istri kalau seorang laki mencerai istrinya talak satu, di masa iddah, tahu-tahu suaminya meninggal, sang istri masih dapat warisan. Karena statusnya masih apa? Istri. Tapi kalau masa iddah sudah selesai, tidak dapat warisan dan juga tidak berhak untuk dinafkahi. Bolehkah kita membatasi makanan istri? Kenapa? Karena istri hobi makan dan punya bakat gemuk. Ya. Ini kerjasama lah, nggak usah dikasih jatah satu piring, enggak ya, dikasih tahu baik-baik lah. Kerjasama sama istri, sayang, saya pengen jatah makananmu karena kamu punya bakat gemuk. Ya setuju ya, ya sudah, kalau sudah setuju ya sudah, kasih jatah, nggak ada masalah ya. Yang penting istri sudah setuju ya, jangan sampai zalimi istri ya. Kemudian istri kurus ya, antum yang gemuk jangan ya. Demikian saja apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.